Kastil Besi Hitam Bab 491, Penindasan Berdarah. Rencana Zhang Tai sangat sederhana. Untuk membersihkan semua boneka iblis di 3 jalan horizontal utama dan 3 jalan memanjang utama menggunakan kekuatan dan kecepatan Thor's Hammer di kota Eskai di sekitar lingkaran merah. Selain itu, untuk menerobos gerbang kota yang dihubungkan dengan 6 jalan utama sehingga menciptakan terowongan bagi mereka yang masih hidup untuk melarikan diri keluar kota. Berbeda dari peta pada umumnya, lebar dan kedalaman 6 jalan di peta militer kota Eskai telah ditandai demi kenyamanan para Sifodon atau kavaleri kuda badak pada umumnya. Zhang Tai hanya memiliki satu persyaratan tentang Thor's Hammer di seluruh rencana bagaimanapun juga, pertahankan kemampuan manuver dan kecepatan pasukan. Terus bergerak, jika tidak, setelah dikelilingi oleh boneka-boneka iblis, palu Thor cepat atau lambat akan digerogoti seperti harimau ganas yang terperangkap di rawa. Karena yang lain belum pernah melawan boneka-boneka iblis itu sebelumnya, mereka hampir tidak bisa merasakan teror dari boneka-boneka iblis itu. Apalagi mereka bisa membuat rencana pertempuran seperti Zhang Tai. Sedangkan Zhang Tai telah mengalami pertempuran serupa di kota dingin surga, maka ia sangat akrab dengan pola pertempuran boneka-boneka iblis itu. Lebih jauh lagi, dia tahu dengan jelas bagaimana cara mengalahkan boneka iblis menggunakan kelebihannya sendiri. Jika Thor's Hammer berisi 50.000 prajurit, mungkin Zhang Tai akan mempertimbangkan untuk melihat-lihat di sekitar kastil beruang besi. Namun, dalam situasi saat ini, sungguh tidak masuk akal untuk menghantamkan tulang keras itu dengan Thor's Hammer. Sebagai pejabat militer dan Jenderal Thor's Hammer, Anda harus mengingat satu hal setelah memimpin pasukan Anda ke kota Eskai, jika Anda kehilangan kecepatan, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Pertempuran pertama Thor's Hammer akan berlangsung hingga pukul 12 ini. Pada saat itu, Anda harus mundur dari gerbang utara. Setelah itu, Anda akan berkumpul di luar gerbang utara dan beristirahat. Saya tidak berharap untuk melihat apapun kavaleri Thor's Hammer terjebak di kota saat itu. Meskipun korban tidak dapat dihindari, saya tidak mengizinkan anggota Thor's Hammer mati kecuali di belakang Sifodon saat sedang bergerak, jika memungkinkan. Apakah saya jelas? Saat Zhang Tai begitu serius, semua perwira militer dan Jenderal Thor's Hammer mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baiklah, sampaikan perintahku kepada prajuritmu. Kita akan berangkat tepat waktu. Semua jenderal dan pejabat militer memukul keras dada kiri mereka sendiri. Setengah jam sebenarnya hanya sementara. Setelah kavaleri Thor's Hammer selesai memijat Sifodon mereka dan mengizinkan mereka minum air, mereka beristirahat kurang dari 5 menit. Saat senja mulai terlihat di cakrawala, pasukan berangkat sekali lagi. Kecepatan inilah yang diminta oleh kolonel mereka. Setiap kavaleri Thor's Hammer mengingat hal ini. Saat jaraknya masih lebih dari 10 km dari kota Eskai, mereka melihat banyak warga yang melarikan diri keluar kota dengan terburu-buru. Orang-orang ini terbangun dari ketakutan mereka oleh dentuman kaki Sifodon. Mereka buru-buru memberi jalan kepada Sifodon di depan mereka. Bersembunyi di samping, mereka membuka mata lebar-lebar saat melihat kumpulan kavaleri kuat melintas di depan mereka. Papa, siapa mereka? Seorang anak laki-laki berusia 11-12 tahun bertanya kepada ayahnya dengan mata menakutkan tertuju pada seekor Sifodon jantan yang belum pernah dia lihat sebelumnya melarikan diri keluar kota sambil berdiri di lereng bumi. Melihat Sifodon itu, ayahnya terdiam beberapa saat dengan ekspresi rumit sementara wajahnya masih berlumuran noda darah. Hanya satu suku yang mampu memiliki begitu banyak kavaleri Sifodon sekaligus melintasi hutan belantara es dan salju. Ini pasti pasukan yang terdiri dari 100.000 prajurit suku ini, yang telah menakuti seluruh kota Eskai akhir-akhir ini. Mereka adalah resimen Ksatria Raja. Pada saat ini, pria itu tidak mengetahui bahwa resimen Ksatria Raja telah diubah menjadi Thor's Hammer. Resimen Ksatria Raja. Anak kecil itu menatap ke belakang pasukan kavaleri kuat yang melesat menuju kota Eskai. Sejak saat itu, punggung tegar dan binatang buas meninggalkan kesan mendalam di hati anak kecil itu, yang akan menemaninya seumur hidupnya. Ketika ada yang lolos dari neraka itu, ada pula yang bergegas masuk neraka itu. Anak kecil itu sangat polos. Dalam sekejap, gerbang utara kota Eskai muncul di depan Zhang Tai. Ketika Zhang Tai tiba di gerbang utara, dia melihat 3.000 barisan depan suku beruang besar melawan 6.000-9.000 boneka iblis. Mereka bertempur dari luar gerbang utara kota hingga ambang pintu. Saat barisan depan mendengar derap kaki Sifodon Thor's Hammer, mereka langsung memberi jalan kepada mereka. Membiarkan ribuan boneka iblis bergegas keluar kota melalui pintu dengan mata suram dan berdarah. Ketika melihat boneka-boneka iblis yang jelek ini, sebuah pikiran membunuh melintas di benak Zhang Tai. Dia tahu bahwa orang-orang yang sebenarnya telah mati, semua ini adalah serangga yang dibudidayakan oleh setan yang memanipulasi dan mencemarkan mayat manusia. Saat boneka-boneka iblis itu bergegas keluar kota, mereka telah melihat Sifodon melonjak ke arah mereka.
Tak lama kemudian, suara patah tulang, urat daging, dan stoples berisi acar sayuran yang jatuh ke tanah dari lantai 3 atau 4 terus-menerus terdengar dari gerbang utara kota Esquile. Banyak boneka iblis yang terbentur dan terlempar mundur puluhan meter. Setiap boneka iblis yang terkena Sifodon dapat membenturkan banyak jenisnya ke tanah seperti bola daging yang terbang. Sedangkan bagi mereka yang terbentur ke tanah, sebelum mereka naik, mereka telah ditendang kembali ke tanah oleh kuku Sifodon. Para kavaleri kemudian mengulurkan lembing mereka yang panjang dan menusuk kepala boneka-boneka iblis itu dengan tepat dan tajam. Setelah itu, mereka mengguncang lembing mereka dan langsung menyuntikkan ki pertempuran mereka ke dalam, meledakkan kepala boneka iblis. Zhang Tai bergegas mendahului Thor's Hammer. Setiap kali dia mengayunkan palu pertempurannya yang menakutkan, dia akan membelah tubuh boneka iblis menjadi beberapa bagian seperti pecahan porselen. Mengirim mereka terbang mundur hingga puluhan meter dan menembak jatuh sejumlah besar boneka iblis. Wakil Komandan Resimen di belakang Zhang Tai sedang mengayunkan lembing besinya secara horizontal ke arah boneka-boneka iblis itu seperti menggunakan tongkat kayu biasa. Menyebabkan barisan boneka-boneka iblis itu terbang mundur dengan gerakan yang aneh. Lembing Qi Zhang dihubungkan dengan 5 atau 6 boneka setan yang sedang berjuang seperti hau berlapis gula satu. Setelah pertempuran Qi Zhang, Qi melintas, itu meledakkan semua boneka iblis. Di bawah pengawasan 3.000 barisan depan, 5.000 kavaleri Thor's Hammer membentuk mata panah segitiga. Setelah itu, mata panah itu meluncur ke arah 7000-8000 boneka iblis seperti kawanan sapi gila yang menginjak-injak orang-orangan sawah di pinggir jalan tanpa mengurangi kecepatannya. Setelah itu, mata panah tersebut menembus gerbang utara kota Esquile dan menghilang di depan mereka, meninggalkan rawa daging sepanjang ratusan meter. Hanya sedikit dari 7000-8000 boneka iblis yang tersisa di sana. Mereka berdiri di dua sisi rawa daging dengan pandangan membingungkan dan melihat sekeliling, sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah Thor's Hammer, prajurit paling kuat di hutan belantara es dan salju yang dipimpin oleh tetua klan. Setelah beberapa detik, 3.000 barisan depan berteriak. Segera setelah itu, mereka menyerbu kembali dan membunuh semua boneka hidup lainnya. Saat itu, mereka sekali lagi menguasai gerbang utara kota Esquile. Zhang Tai juga terkejut dengan pertarungan pertama. Kavaleri yang begitu kuat diimpikan oleh setiap komandan. Zhang Tai yakin bahwa kekuatan bertarung tim ini bisa berada di peringkat 5 besar. Bahkan 3 besar di seluruh klan manusia Black Sun dengan populasi yang sama, belum lagi di hutan belantara es dan salju. Namun, ada ribuan tim kavaleri manusia di klan manusia Black Sun. Setelah bergegas ke gerbang utara kota Esquile, Thor's Hammer tidak berhenti. Sebaliknya, mereka dipecah menjadi 3 bagian. Zhang Tai memimpin 2.000 orang di antara mereka ke depan, sementara masing-masing dari 2 wakil komandan resimen memimpin 1.500 orang ke arah kedua sisi. Seperti bajak, ketiga kavaleri membajak ke arah selatan sepanjang 3 jalan utama di kota Esquile. 6 jalan raya utama sangat luas. Diuntungkan dari majunya industri, perdagangan dan perdagangan di kota Esquile, lebar setiap jalan raya lebih dari 40 meter. Karena jam malam diberlakukan akhir-akhir ini di kota Esquile, tidak ada kendaraan atau alat lalu lintas yang terlihat di jalan raya di seluruh kota. Berdasarkan pengalaman Zhang Tai, dalam kasus seperti itu, rata-rata orang di kota mungkin bersembunyi di rumah mereka atau memilih jalan tersembunyi dan aman untuk melarikan diri keluar kota bersama teman dan tetangga mereka. Mereka yang melawan boneka iblis juga akan memanfaatkan medan tersebut. Tidak ada yang berani menyombongkan diri di jalan raya utama untuk menarik perhatian boneka-boneka setan itu kecuali mereka ingin mati. Namun, mereka yang benar-benar ingin mencari kematian pasti sudah mati saat ini. Oleh karena itu, mereka yang berjalan angkuh di jalan raya utama kota Esquile semuanya adalah boneka yang dirasuki setan. Apa yang ada di depan Zhang Tai membuktikan penilaiannya. Melihat boneka-boneka iblis itu bergegas menuju Sifodonnya dengan mata berdarah. Zhang Tai meraung sambil melambaikan palu tempurnya untuk menekan mereka semua dengan bantuan 2.000 prajurit palu Thor miliknya. Saat mereka bergerak maju, jalan di belakang secara bertahap diaspal dengan daging dan kepala yang berputar-putar. Menghadapi boneka-boneka iblis yang lamban dan hanya tahu tentang membunuh menggunakan naluri mereka, Thor's Hammer memiliki keuntungan yang luar biasa. Di jalan raya utama yang luas, semua kavaleri palu Thor hanya perlu melakukan hal ini, menjaga formasi, mengikuti tim, mengangkat lembing, menyerang, dan menyerang ke depan. Tidak ada boneka iblis yang bisa menghalangi kavaleri seperti itu. Jika boneka iblis memiliki kecerdasan tinggi, mereka akan memasang penghalang atau mengubah taktik dan cara bertarung mereka. Dengan cara ini, mereka bisa membawa masalah besar pada kavaleri Thor's Hammer. Namun, karena boneka iblis ini tidak bisa tumbuh dewasa karena kematian cacing boneka ibu, mereka hanya tahu tentang membunuh dan menghancurkan orang lain. Mereka tidak mempunyai kecerdasan sama sekali.
Oleh karena itu, mereka melakukan dua hal pada Thor's Hammer: bergegas menuju kavaleri sambil melambaikan tangan, melengking ke arah kavaleri palu Thor karena marah dan mengejar mereka. Namun, palu Thor hanya melakukan satu hal, masing-masing tim memilih satu jalan raya utama horizontal dan satu jalan raya memanjang dan terus memacu Sifodon mereka di dalamnya. Pada awalnya, kedua wakil komandan resimen tidak memahami perintah Zhang Tai, teruslah berlari Sifodon mereka di jalan raya utama. Dalam pikiran mereka, setelah membunuh boneka-boneka iblis itu di jalan raya utama sebanyak 2 kali, mereka tidak lagi mempunyai boneka iblis untuk dibunuh. Namun, ketika mereka melakukan perjalanan bola-balik di jalan raya utama masing-masing, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat membersihkannya sama sekali karena boneka-boneka iblis lainnya di kejauhan akan segera tiba setelah mendengar lengkingan dari jenis mereka yang sama. Yang perlu dilakukan oleh kedua wakil komandan resimen itu adalah terus menyegarkan jalan ke sana kemari seperti penggiling jalan bersama pasukan kavalerinya di medan yang paling menguntungkan bagi Sifodon untuk memainkan perannya. Sebelum kedatangannya, tidak ada Jenderal Thor's Hammer yang membayangkan bahwa mereka akan bertarung seperti ini. Kastil Besi Hitam Bab 492, Eksploitasi Militer yang Cemerlang. Sejak mereka menyerbu ke kota Escail, 5.000 kavaleri Thor's Hammer telah menyerbu dan membunuh di 6 jalan raya utama kota hingga pukul 12. Ketika ketiga pasukan palu Thor berkumpul pada waktu yang ditentukan dan mundur dari gerbang utara kota Escail untuk beristirahat. 5.000 kavaleri dan 5.000 Sifodon semuanya berlumuran darah dan niat membunuh yang agresif. Melihat mereka keluar dari kota, semua orang yang masih hidup yang melarikan diri dari gerbang utara kota Escail menyaksikan kavaleri ini dengan mata kagum dan penuh penghargaan. Mata banyak orang berkaca-kaca saat mereka memberi jalan kepada kavaleri secara diam-diam. Semua orang tahu bahwa mereka mungkin tidak dapat melarikan diri keluar kota sama sekali tanpa kavaleri yang kuat ini. Karena dampak Thor's Hammer, 5 gerbang kota-kota Escail lainnya juga dibuka secara berurutan. Semua boneka iblis di dekat 5 gerbang kota dilenyapkan oleh taktik bergerak Zhang Tai. Ketika Thor's Hammer menarik dan membunuh boneka-boneka iblis itu di 6 jalan raya utama kota, sejumlah besar penduduk melarikan diri keluar dari gerbang kota melalui jalan aman yang telah dibersihkan oleh Thor's Hammer, termasuk beberapa detasemen penjaga kota. Berdasarkan populasi dan kekuatan Thor's Hammer, Zhang Tai tahu bahwa dia tidak bisa mempertimbangkan setiap jalan dan setiap area pemukiman. Namun, dia memang telah memainkan peran Thor's Hammer secara maksimal dan mencoba yang terbaik untuk menciptakan kondisi bagi orang-orang hidup yang ingin melarikan diri keluar kota. Semua kavaleri Thor's Hammer dan Sifodon hanya beristirahat setengah jam sebelum fajar sejak gerak cepat tadi malam, ditambah 5 jam pertarungan intensitas tinggi berturut-turut. Seluruh Thor's Hammer sangat lelah pada siang hari, termasuk kavaleri dan Sifodon. Perkemahan sementara Thor's Hammer berada lebih dari 200 meter di luar gerbang utara, dekat dengan menara gerbang utara dan bagian dari tembok kota. Sebagai gudang penyimpanan material penting penjaga kota-kota Escail, tempat ini sangat luas. Sebelumnya ada lebih dari 300 penjaga di sini. Sejak tadi malam, perubahan besar di kota membuat para penjaga kebingungan. Karena mereka tidak menerima perintah apapun, mereka hanya bisa tinggal di sini untuk mempertahankan tempat ini. Setelah Zhang Tai bergegas menuju mereka dengan Thor's Hammer dan menyatakan bahwa tempat ini telah diambil alih, para perwira militer membuka gerbang gudang hanya setelah beberapa detik. Setelah kavaleri melompat dari Sifodon, eksploitasi militer mereka segera dilaporkan. Sepanjang pagi, 278 kavaleri Thor's Hammer terluka ringan, 24 lebih parah namun masih bisa bertarung sementara 3 lainnya terluka parah, yang tidak dapat ikut berperang lagi. Mereka menerima perawatan medis dan tidak lagi dalam bahaya. Namun, mereka membunuh total 80.000 hingga 100.000 boneka iblis, 30.000 diantaranya adalah tentara reguler asli kota Escail. Ini adalah kemenangan yang sangat cemerlang yang di luar imajinasi seseorang membunuh 100.000 musuh, namun tidak kehilangan seorang pun. Suara Roslav bergetar ketika dia melaporkan eksploitasi militer ini kepada Zhang Tai. Meskipun eksploitasi militer yang begitu cemerlang disebabkan oleh perbedaan besar antara boneka iblis dan Sifodon dalam hal kekuatan bertarung. Namun hal ini lebih diuntungkan dari komando dan taktik bertarung Zhang Tai. Meski membosankan dan mekanis, taktik bergerak memainkan peran besar dalam pertempuran. Jika tidak, 5.000 kavaleri Sifodon bahkan tidak mungkin membunuh 100.000 anjing gila, belum lagi 100.000 boneka iblis. Setelah menerima laporan tersebut, Zhang Tai juga terkejut. Sejujurnya, Zhang Tai belum menerima pelatihan militer dan komando sistematis apapun sejak ia lahir. Alasan dia bersikeras menggunakan taktik bertarung ini terletak pada pengalamannya melawan boneka iblis. Dia hanya merasa hal itu bisa dilakukan, dan dia tidak bisa memikirkan taktik bertarung yang lebih baik untuk Thor's Hammer di kota Escail. Mengingat eksploitasi militer, taktik pertempuran ini tidak terlalu efektif. Setelah berpikir sejenak,
Zhang Tai mendapati bahwa ia telah mencapai tingkat tertinggi dalam komando militer yang disebutkan oleh Kepala Staf Guderian. Yang diinginkan oleh sebagian besar komandan dan jenderal untuk menyelesaikan pertempuran dengan cara yang paling menguntungkan. Kekuatan yang lebih kuat di medan pertempuran yang telah ditentukan. Meskipun Zhang Tai juga merasa sangat lelah, setelah mendengar laporan ini, dia tetap berdiri dan berkata kepada Roslav, "Mari kita lihat di luar sana." Bagi Zhang Tai, selama dia meletakkan Thor's Hammer miliknya, itu akan menjadi istirahat terbaik. Demi menjaga moral para kavaleri, Zhang Tai terus mengayunkan Thor's Hammer miliknya hingga sekarang. Setelah meletakkannya, Zhang Tai merasa lengannya sangat sakit hingga hampir mati rasa. Meskipun dia telah makan banyak buah 7 kekuatan, dia masih tidak dapat menahannya setelah perjalanan dan pertarungan intensitas tinggi dari tadi malam hingga sekarang dengan palu Thor itu. Pada saat ini, Zhang Tai merasa kembali kekam darah besi. Ketika dia berjalan keluar dari pintu tenda, Zhang Tai diam-diam membawa beberapa obat serbaguna ke dalam mulutnya sebelum menelannya dengan paksa seperti menelan ludahnya. Setelah itu, ia berangsur pulih. Merasakan angin utara yang dingin, Zhang Tai mengangkat kepalanya dan mendapati bahwa salju sudah turun di hari berawan. Apakah sedang turun salju? Zhang Tai mengulurkan tangannya, dan serpihan salju yang berkilauan jatuh ke tangannya. Setidaknya, sekarang kita tidak perlu khawatir mayat-mayat di kota akan membusuk. Jika mayat-mayat itu tidak ditangani tepat waktu, mungkin akan timbul wabah di lingkungan sekitar dan membunuh lebih banyak orang. Zhang Tai menghela nafas dalam hati. Mungkin, bahkan dewa pun tidak ingin melihat kota ini menjadi lebih buruk. Saat salju turun, Zhang Tai melihat para prajurit itu. Akibatnya, semua prajurit yang kelelahan diam-diam naik dari tanah dan memperhatikan punggung Zhang Tai ketika mereka melihat Zhang Tai melewati mereka. Beberapa dari mereka bahkan meninju dada untuk memberi penghormatan kepadanya. Eksploitasi militer yang brilian juga menyebar ke seluruh Thor's Hammer saat ini. Melihat mata terpesona itu, Zhang Tai tahu bahwa statusnya sebagai komandan resimen Thor's Hammer diterima sepenuhnya dan dengan tulus didukung oleh semua prajurit Thor's Hammer hingga sekarang. Sebelumnya, para prajurit palu Thor lebih menerima ramalan Elzida daripada dirinya. Apapun ramalannya, Zhang Tai tahu bahwa hanya para komandan dan jenderal yang bisa memenangkan pertempuran dan bertahan hidup dari bawahannya yang akan mendapatkan kekaguman dan dukungan dari para pejuang. Jika kinerja terlalu buruk, seperti bagaimana seorang sampah menyia-nyiakan 1 juta koin emas simpanannya di bank, cepat atau lambat, dia akan kehilangan segalanya. Termasuk semua sumber daya yang ditinggalkan oleh Elzida kepadanya seperti lingkaran cahaya yang luar biasa dan kepercayaan para pejuang pada dirinya sendiri. Zhang Tai berkeliling di antara para prajurit Thor's Hammer untuk memeriksa mereka yang terluka sedang atau berat. Setelah memastikan bahwa para prajurit yang terluka itu telah ditangani dengan baik dan tidak lagi dalam bahaya, Zhang Tai keluar dari bangsal. Buka gudangnya. Ada beberapa barang yang tersedia di dalamnya. Kirimkan ke para prajurit dulu. Zhang Tai berjalan sambil mengirimkan perintah kepada orang di sampingnya, ambil pakaian tebal, tenda, dan makanan terlebih dahulu untuk memastikan pasokan Thor's Hammer dan barisan depan. Setelah itu, kirim beberapa orang ke tempat lain di luar kota, jika ada gudang material lain di dekat kita. Ambil alih, setelah menghitung material di dalamnya, bersiaplah untuk mengirimkannya ke para pengungsi. Zhang Tai tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia selamatkan. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencoba yang terbaik saat ini. Ya Pak, bawakan aku petugas garnisun itu. Sesuatu di kota Escail harus dikelola oleh mereka. Karena kita tidak mempunyai banyak orang untuk dipertimbangkan tentang hal-hal lain dalam beberapa hari ini, tidak ada bedanya dengan membunuh mereka jika kita mengirim mereka ke kota. Namun, mereka bisa memainkan peran mereka di tempat lain. Setelah Thor's Hammer mengambil alih gudang material ini, mereka telah menjadikan 300 penjaga sebagai tahanan rumah. Setelah menerima perintah Zhang Tai, seseorang segera membawa petugas garnisun ke sini. Dia adalah seorang pria parubaya berusia 50 tahun dengan pangkat kapten. Dia terlihat sangat berpengalaman dan jujur. Dipromosikan menjadi kapten dan dikirim ke sini untuk mempertahankan gudang di usia 50-an, orang ini pastilah orang yang jujur. Orang itu juga mengetahui status Zhang Tai saat ini. Namun, dia tidak membayangkan Zhang Tai ingin bertemu dengannya. Oleh karena itu, dia terlihat sangat tegang sementara dahinya mengeluarkan cairan. Dia tidak berani menatap langsung ke mata Zhang Tai. Jangan menindas yang jujur, begitulah kode etik menjadi laki-laki yang diajarkan oleh ibunya. Oleh karena itu, saat melihat pria yang begitu jujur, Zhang Tai langsung terlihat lebih ramah. Duduklah, Kapten. Siapa namamu? Ya, namaku Cruyff. Apakah anggota keluargamu masih di kota Escail? Anggota keluargaku berada di luar kota, namun, keluarga saudara laki-lakiku masih di kota. Cruyff berkata setelah beberapa saat. Kapten Cruyff, Anda pasti sudah tahu apa yang terjadi di kota Escail. Sederhananya, Anda mungkin tidak menentukan masa depan kota ini. Tapi apakah Anda bersedia melakukan satu hal jika itu bisa membantu banyak penduduk di kota Escail?
bahkan menyelamatkan banyak dari mereka tanpa harus mempertaruhkan nyawamu? Setelah ragu sejenak, Cruyff mengangkat kepalanya dan menatap mata tulus Zhang Tai sebelum mengangguk, ya. Beberapa menit kemudian, Cruyff pergi bersama 300 bawahannya. Tanpa istirahat. Setelah membuat pengaturan pada Torshammer, Zhang Tai bergegas ke kota Eskai lagi bersama Roslav, Wa'ajit dan 7 pengawal lainnya yang kekuatan tempur komprehensifnya berada di atas LV-7. Kastil Besi Hitam bab 493, hanya untuk ketenangan pikiran. Tim Zhang Tai membutuhkan waktu kurang dari 20 menit untuk tiba dari gerbang utara ke Jalan Duher setelah membunuh puluhan boneka iblis di jalan. Duher Avenue adalah tempat umum di sebelah barat kota Eskai. Ada berbagai macam perusahaan komersial dan bangunan 4-5 lantai di kedua sisi jalan. Banyak gerbang perusahaan komersial di lantai pertama gedung itu rusak. Jalan itu dipenuhi lebih dari 100 mayat dan noda darah. Ketika mereka tiba di sini, mereka melihat sekelompok boneka iblis yang sedang berjongkok di pinggir jalan dan mencabik-cabik beberapa mayat baru. Membunuh mereka! Zhang Tai meredam suaranya saat dia langsung menyerang boneka-boneka iblis itu. Merasa musuh bergegas ke arah mereka, boneka-boneka iblis itu langsung mengangkat wajah mereka yang berdarah dari mayat yang tidak lengkap dan melesat menuju tim Zhang Tai. Roslav dan Wa'ajit sama-sama petarung kuat LV-10, anggota lain kecuali Zhang Tai semuanya berada di atas LV-7. Oleh karena itu, sebelum boneka-boneka iblis itu tiba di depan Zhang Tai, banyak dari mereka yang telah dibunuh oleh Roslav dan Wa'ajit. Sambil memegang pedang panjang biasa, Zhang Tai hanya memenggal kepala kedua boneka iblis itu sebelum pertempuran berakhir. Sebelum kumpulan boneka iblis berikutnya tiba, seluruh jalan menjadi sunyi untuk sementara. Karena populasi boneka iblis di kota Eskai lebih sedikit dibandingkan di kota dingin surga. Kota dingin surga adalah tempat sebagian besar orang menjadi boneka iblis dan merupakan neraka yang sesungguhnya. Di kota itu, setiap langkah harus cermat. Jika situasi saat ini di kota Eskai sama dengan di kota surga dingin, maka Zhang Tai tidak akan pernah membiarkan palu Thor ikut terlibat, tidak peduli seberapa tajam palu Thor itu. Menghadapi jutaan boneka iblis yang tak kenal takut, setiap langkah maju seperti menghadapi dinding daging yang tebalnya puluhan meter. Dalam hal ini, tidak ada bedanya dengan mengirim mereka untuk mati dengan mengirimkan pasukan masuk. Turun salju lebat sementara salju putih sangat kontras dengan noda darah di jalan, yang terasa sangat kejam. Setelah melompati penghalang logam di pinggir jalan, Zhang Tai bergegas maju sambil melihat nomor pintu di kedua sisi jalan dan nama perusahaan komersial atau toko kecil tersebut. Ketika nomor 176 di Duher muncul di depan Zhang Tai, dia merasa agak dingin di dalam karena gerbangnya telah rusak sementara darah segar dan pecahan kaca tersebar di tangga di luar gerbang. Ada papan nama biru bernama Aisle dan Mais Commercial Firm di gerbang yang rusak. Zhang Tai bergegas masuk, diikuti oleh anak buahnya. Di balik meja di lantai 1, leher seorang pemuda digigit sementara darah segar mengalir ke lantai. Tidak ada orang lain di lantai 1. Namun, ketika mendengar suara keras di lantai 2, Zhang Tai langsung bergegas ke atas. Itu adalah gudang di lantai 2 sementara banyak barang ditumpuk di dalamnya. Tidak ada orang di dalam. Oleh karena itu, Zhang Tai bergegas ke lantai 3. Lantai 3 lebih kacau. Saat dia bergegas ke pintu masuk tangga, Zhang Tai telah melihat boneka iblis memutar kepalanya dan mengulurkan tangannya ke arah kepala kapak di bahunya. Namun, karena kepala kapak itu tertancap dalam di bahunya dan pegangannya ada di punggungnya, boneka iblis itu tidak dapat melepaskannya. Melihat Zhang Tai bergegas, boneka iblis itu menjadi terkejut sesaat. Tak lama setelah itu, Zhang Tai mengayunkan pedangnya dan memenggal kepalanya, lalu melemparkannya ke udara. Setelah melewati 2 kamar di lantai 3, Zhang Tai menemukan sumber suara tersebut. 5 boneka iblis sedang mendobrak pintu besi dengan gila-gilaan menggunakan kapak dan berbagai benda. Saat mereka meretasnya, mereka mengeluarkan suara melengking yang menakutkan. Namun, setelah setiap peretasan, beberapa anak di dalam pintu akan berteriak ketakutan. Wa'ajit langsung bergegas ke depan dan memenggal kepala kelima boneka iblis itu. Setelah bergoyang di tanah beberapa saat, mayat tanpa kepala itu akhirnya terjatuh sementara bau darah yang kaya langsung menyebar di koridor sempit. Zhang Tai berjalan ke sana dan menemukan bahwa pintu telah diubah sementara beberapa batang baja yang dihubungkan ke dinding telah terbuka. Zhang Tai sedikit melambaikan kepalanya, jika saya tidak datang ke sini, saya benar-benar bertanya-tanya berapa lama ini akan bertahan. Zhang Tai meraih kusen pintu dari pintu besi itu. Setelah melepaskan kekuatan biadabnya, dia langsung membuka pintu besi itu, menyebabkan retakan. Ketika pintu besi itu jatuh, sebuah kapak terlempar keluar dari dalam. Berhenti, Aisle, ini aku. Zhang Tai langsung menangkap gagang kapak saat dia menarik pria gila itu keluar dari sana. Orang ini adalah teman Zhang Tai di Polar Light, seorang pengusaha kecil di kota Eskai yang khususnya bergerak di bidang perdagangan makanan dan bulu. Saat ini, wajah Aisle benar-benar pucat dengan mata berdarah sementara pakaiannya berlumuran noda darah.
jika kavaleri Thor's Hammer lainnya melihat mata merahnya, mereka mungkin sudah membunuhnya. Setelah diguncang keras oleh Zhang Tai 2 kali, Aiel akhirnya terbangun. Dia melirik ke arah mayat tanpa kepala, lalu Zhang Tai dengan mata terbuka lebar dengan cara yang sulit dipercaya. Petrus. Zhang Tai melirik ke ruangan sempit itu dan menemukan seorang wanita berusia 20-an sedang memeluk erat kedua anaknya sambil meringkuk di sudut dengan ekspresi ketakutan. Anak yang lebih tua adalah anak laki-laki berusia 5-6 tahun yang mirip dengan Aiel, sedangkan yang lebih muda adalah seorang gadis berusia 2-3 tahun. Wanita itu menutup mata mereka dengan tangannya karena dia tidak ingin mereka melihat pemandangan ketika pintu dirusak. Saat melihat brankas, Zhang Tai menduga ruangan ini mungkin adalah kantor urusan keuangan perusahaan komersial tersebut. Karena sesuatu yang penting dimasukkan ke dalam, pintunya adalah pintu besi yang kokoh. Saat dalam bahaya, keluarga Aiel hanya bersembunyi di sini, tanpa diduga, nyawa mereka terselamatkan. Cepat, panggil semua anggota keluargamu keluar. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Petrus, kenapa kamu ada di sini? Ceritanya panjang. Akan kuceritakan padamu di jalan. Boleh, keluarlah, dia teman kita. Mengatakan itu, Aiel berbalik dan berlari ke ruangan kecil. Dia memeluk anak kecil itu dan menutupi wajahnya ke dadanya untuk menyembunyikan pemandangan berdarah di luar. Setelah itu, dia keluar bersama wanita yang dia panggil Mais. Aiel, apakah mereka anak-anak dan istrimu? Ya, setelah beberapa saat kita harus keluar dari sini. Perempuan dan anak-anak mungkin tidak bisa mengimbanginya. Demi alasan keamanan, hanya orang yang bisa membawanya pergi. Selama kamu bisa membawa Kevin dan tes kecilku keluar dari sini, Aiel dan aku bisa tinggal di sini. Kami tidak akan pernah menyusahkanmu, istri Aiel melirik Zhang Tai dan anak buahnya. Merasa bahwa mereka adalah petarung yang kuat, dia mengatakan itu dengan sangat tegas. Zhang Tai tergerak oleh keberanian dan cinta keibuan dari wanita Aiel. Setelah mendengar kata-kata Mais, Aiel juga mengangguk ke arah Zhang Tai dengan serius. Di saat kritis, kedua orang tuanya berharap bisa menyelamatkan anak-anaknya. Bu, jangan tinggalkan aku, Mama. Meskipun kedua anak itu dipeluk oleh Aiel dan Mais dan tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar, mereka dapat mendengar apa yang dibicarakan orang tua mereka. Setelah mendengar saran ibunya, kedua anak itu sama-sama menangis sambil mengencangkan cengkeramannya. Melihat ini, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam sambil meletakkan satu tangannya ke bahu Aiel dengan berat. Aiel, apakah kamu percaya padaku? Pulau mengangguk. Aku akan membawa anggota keluargamu keluar dari sini, termasuk kamu, istrimu, dan kedua anakmu pastinya. Setelah beberapa menit, para pengawal Zhang Tai menggendong anak-anak Aiel dan istrinya saat mereka bergegas keluar dari perusahaan komersial Aiel dan Mais menuju gerbang utara di sepanjang jalan asal mereka. Karena di luar terlalu menakutkan, istri Aiel mengambil 2 lembar sapu tangan dan menutup mata anak-anaknya. Selain itu, dia tidak mengizinkan anak-anaknya membuka mata. Bahkan setelah membawa seseorang, para pejuang masih berlari sangat cepat dengan kecepatan 100 meter per detik. Meskipun Aiel sehat dan muda, dia juga menyoroti beberapa poin penting. Namun, setelah mengikuti mereka sejauh 500 meter, Aiel terengah-engah. Petrus, tinggalkan aku di sini. Sebelum Aiel menyelesaikan kata-katanya, Zhang Tai, yang selama ini memperhatikannya, segera meraihnya dan menggendongnya di punggung. Saat melihat gerakan Zhang Tai, para pengawalnya terkejut karena mereka semua merasa seperti disuntik dengan aliran mendidih. Roslav dan Waajid buru-buru bergegas ke sisi Zhang Tai. Mereka ingin mengatakan sesuatu. Namun, setelah melihat mata Zhang Tai, mereka tidak mengatakan apapun. Aiel langsung menangis. Zhang Tai merasa bahwa adalah tanggung jawabnya untuk membantu sebagian besar penduduk untuk melarikan diri keluar kota ini melalui jalur aman yang telah dibersihkan oleh Thor's Hammer. Saat ini, dia juga berpikir bahwa dia harus membawa temannya keluar dari sini. Saat dia menyerbu gerbang utara dengan Thor's Hammer, dia berpikir untuk membawa Aiel keluar. Namun, keinginan itu terlintas begitu saja di benaknya. Dia segera menolak gagasan itu karena situasi yang sulit. Pada saat ini, melihat anggota keluarga Aiel selamat, Zhang Tai merasa sangat puas. Untungnya, dia tidak menyesali hal itu. Zhang Tai tahu bahwa dia mungkin tidak bisa menyelamatkan semua orang, dia juga tidak akan memuaskan semua orang. Apa yang dia lakukan hanyalah untuk tidak menyesal dan demi ketenangan pikiran. Mengenai apa yang akan dilakukan tokoh besar lainnya menghadapi situasi seperti itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saat itu, orang berbahaya di atap gedung 10 lantai di pinggir jalan yang berjarak lebih dari 100 meter langsung berhenti ketika dia melihat Zhang Tai menggendong Aiel di punggungnya. Dia telah mengikuti Zhang Tai sejak Zhang Tai memasuki kota Escail untuk kedua kalinya. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut perak. Berdiri di atap gedung, dia tampak kokoh seperti gunung. Melihat Zhang Tai berlari kencang dengan Aiel di punggungnya, lelaki tua itu tampak canggih sementara niat membunuh terakhir di matanya perlahan menghilang.
Setelah beberapa lama, lelaki tua itu menghela nafas dalam-dalam sambil melihat ke arah kastil beruang besi. Saat dia menggerakkan kakinya, dia menghilang dari atap gedung. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atap gedung lain yang jaraknya lebih dari 300 meter. Setelah orang ini meninggalkan gedung ini dalam waktu kurang dari 10 detik, salju mulai berputar aneh di langit. Setelah itu, sepasang mata yang buram dan dalam tampak seperti bayangan terbalik di atas air. Setelah melirik lelaki tua itu, dia langsung menghilang. Ketika gambar buram muncul lagi. Meskipun lelaki tua itu telah tiba di kastil beruang besi hampir 10 km dari sini, tubuhnya menjadi kaku sesaat saat dia berbalik dan melihat ke arah di mana dia berdiri tadi. Lebih dari 200 km jauhnya di barat laut kota Siata, Paus Sarlin membuka matanya. Siang berikutnya, ketika pasukan 100.000 prajurit suku beruang besar tiba di kota Esquile, pinggiran seluruh kota Esquile telah menjadi kamp pengungsi yang besar. Dalam beberapa hari terakhir, jutaan orang yang melarikan diri dari kota Esquile telah menempati setiap tempat yang tersedia dalam jarak puluhan kilometer dari kota Esquile dengan tenda atau kabin kayu yang bisa dipindahkan. Para pengungsi itu memenuhi seluruh kota kecil di sekitar kota Esquile. Beberapa orang pemberani bahkan langsung memadati kawasan komersial mulai dari gerbang selatan kota Esquile hingga kawasan pelabuhan sambil menunggu hari kembali ke kota Esquile. Pinggiran seluruh kota Esquile sudah penuh sesak, untung tatanan dasarnya tetap terjaga. Kastil Besi Hitam Bab 494 Negosiasi. Ketika pasukan suku beruang besar tiba, Zhang Tai telah menyelesaikan misi pembersihan hari ini di 6 jalan raya utama kota Esquile dengan 1.000 kavaleri Sifodon. Setelah 5.000 kavaleri Sifodon menyelesaikan misi mereka di kota Esquile pagi itu, selain mereka yang terluka, semua yang lain dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing 1.000 kelompok. Mereka memasuki kota Esquile satu demi satu untuk terus-menerus membersihkan boneka-boneka iblis di 3 jalan raya utama horizontal dan 3 jalan raya memanjang. Bagi Thor's Hammer, ini adalah misi yang sangat sederhana. Setiap kelompok hanya perlu bergegas 1 kali di 6 jalan utama sebelum kembali. Setiap kelompok hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk menyelesaikan misinya. Setelah istirahat 6 jam, mereka memulai serangan kedua. Dalam perang roda seperti itu, 6 jalan raya utama tidak terhalang. Oleh karena itu, banyak warga yang melarikan diri dari sana. Sementara itu, jumlah boneka iblis di kota secara bertahap berkurang. Dalam 2 hari, lebih dari 150.000 boneka iblis telah dibunuh oleh Palutor. Setelah mengenakan armor dan perlengkapan pelindung yang ditemukan di gudang kesiapan tempur, kavaleri Thor's Hammer terlindungi dengan baik dalam aksi selanjutnya. Tidak ada lagi tentara yang terluka parah. Sebagian besar lukanya ringan. Saat Zhang Tai keluar dari gerbang utara, dia telah melihat pasukan suku beruang besar. Mereka mendirikan tenda di tepi sungai di utara kota. Saat ini, warnanya sudah sangat putih di alam liar. Setelah turun salju selama 24 jam, tumpukan salju di tanah telah setebal 15 cm. Para pejuang suku beruang besar menyingkirkan salju dan memakukan tenda mereka ke tanah. Saat melihat 100.000 prajurit, Zhang Tai akhirnya menghela nafas. Karena boneka-boneka iblis di kota Esquile telah ditumpas, inilah waktunya bagi suku beruang besar untuk bernegosiasi dengan klan Spencer. Setelah pertempuran ini, Zhang Tai tidak tahu berapa banyak orang yang masih hidup di klan Spencer. Lebih dari 20.000 penjaga klan Spencer melarikan diri keluar kota. Berdasarkan populasi yang begitu kecil, mereka tidak dapat lagi mengendalikan seluruh kota. Zhang Tai tahu bahwa meskipun suku beruang besar tidak menduduki kota Esquile, kekuatan yang iri dengan sumber daya kota Esquile juga tidak akan melepaskan kesempatan ini. Klan Spencer berada dalam berbagai krisis. Fondasinya dalam memerintah kota Esquile telah terguncang sepenuhnya. 2 hari terakhir ini beredar gosip bahwa yang menimbulkan tragedi ini adalah Pierce, salah satu anggota klan Spencer. Sebagai mantan tetua klan, dia tidak hanya membawa bom alkemis ke kastil beruang besi, tetapi juga mengaktifkan cacing boneka di seluruh kota, termasuk tentara. Bukan orang biasa yang menyampaikan berita ini, tetapi beberapa perwira militer dari penjaga kota di kota Esquile. Pada saat ini, setelah mengalami bencana besar, semua orang yang melarikan diri dari kota Esquile sangat marah. Karena kecelakaan seperti itu terjadi di kota di bawah kekuasaan klan Spencer. Meskipun klan Spencer juga menderita kerugian besar, terutama sejumlah besar penjaga kota yang menjadi boneka setan, klan Spencer harus memikul tanggung jawab. Saat malam kembali turun, angin dan salju semakin kencang. Suara angin utara yang bertiup kencang terdengar kemana-mana. Bukan hanya kota Esquile, bahkan seluruh daratan pun mulai tertidur dalam kegelapan. Selain beberapa penjaga yang tinggal dan mengendalikan gerbang kota-kota Esquile, bahkan boneka-boneka iblis pun memperlambat aksi mereka di kota. Zhang Tai membatalkan aksi Thor's Hammer malam ini. Semua orang hanya tinggal di kamp untuk memulihkan diri, termasuk pasukan 100.000 prajurit suku beruang besar. Hampir semua orang tahu bahwa perang besar akan terjadi besok. Namun, sebelum perang besar,
Suku beruang besar bisa bernegosiasi dengan klan Spencer malam ini. Suku beruang besar tidak akan berdarah demi kepentingan suku beruang besi, sementara klan Spencer tidak akan begitu saja menghadiahkan kota Esquile kepada suku beruang besar tanpa syarat. Hasil negosiasi malam ini akan menentukan masa depan kota Esquile. Saat ini, hampir semua perwira militer senior dari suku beruang besar telah berkumpul di sebuah tenda tidak jauh dari tenda utama. Ketika mereka menunggu kabar dari tenda utama, mereka mulai melakukan deduksi taktis untuk palu Thor di meja pasir baru kota Esquile. Setelah pasukan suku beruang besar tiba, mereka langsung dikejutkan oleh eksploitasi militer brilian Thor's Hammer. Membunuh 150.000 musuh dengan aman tanpa kehilangan satu prajurit pun, jika tidak terjadi pada pasukan mereka sendiri, tidak akan ada yang percaya akan hal itu. Pengurangan taktis di atas meja pasir dilaksanakan oleh beberapa perwira militer senior. Ketika wakil komandan resimen Thor's Hammer menjelaskan tentang detailnya, para perwira militer lainnya memusatkan pandangan mereka pada meja pasir sambil berdiri di samping. Setelah hasil pemotongan yang ketat keluar, semua perwira militer di tenda terdiam. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Mereka semua kagum pada Peter saat dia memilih untuk menyerang kota Esquile dan eksploitasi militer brilian Thor's Hammer di bawah kepemimpinannya. Meski tidak semua orang menyaksikan perwujudan kehendak Tuhan oleh manusia di bawah tanah, namun semua orang menyaksikan kehendak Tuhan yang ia wujudkan di tanah. Saat itulah, klan Spencer akhirnya berpose di tenda utama tak jauh dari tenda ini. Hanya 2 orang dari klan Spencer yang memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan suku beruang besar. Rodolfo yang dilihat Zhang Tai beberapa hari yang lalu dan seorang ksatria lain yang belum pernah dilihat Zhang Tai sebelumnya. Paus Sarlin memberitahu Zhang Tai bahwa yang lebih tua adalah Turin, satu-satunya ksatria klan Spencer. Bagi para ksatria, usia mereka sulit diketahui. Meskipun penatua Turin terlihat baru berusia 60-70 tahun, jika tidak diperingatkan oleh Paus Sarlin, Zhang Tai sebenarnya tidak akan percaya bahwa pria ini berusia lebih dari 200 tahun. Penatua Turin tampak sedingin es. Sejak dia memasuki tenda utama, dia tidak berbicara sama sekali dengan mata tertutup. Selama seluruh proses negosiasi, Penatua Rodolfo sedang bernegosiasi dengan Tols dan Gouras dari suku beruang besar atas nama klan Spencer. Lelaki tua itu terus menutup matanya sampai kedua pihak menunjukkan tangan mereka ketika dia melihat ke arah Zhang Tai. Jika Anda setuju, kota Esquile akan menjadi wilayah pribadi Anda mulai saat itu, termasuk semua sumber daya manusia, material, dan kekayaan klan Spencer serta berbagai sumber daya yang dimiliki kota Esquile. Jika Anda tidak setuju, mulai besok, klan Spencer akan mengerahkan upaya penuh untuk melawan suku beruang besar sampai akhir demi keuntungannya sendiri. Meskipun klan Spencer bisa jatuh atau binasa, tetapi kita tidak akan pernah bisa bertahan hidup dengan rasa malu seperti kelinci. Penatua Turin membuka mulutnya, membuat tenda utama menjadi lebih dingin. Pada saat ini, semua orang diam-diam memusatkan perhatian pada Zhang Tai, termasuk Paus Sarlin, Tols, dan Gouras, dan menunggu keputusan akhir Zhang Tai. Zhang Tai sedang mempertimbangkannya dengan cermat. Kondisi klan Spencer sangat sederhana. Kota Esquile akan dimasukkan ke dalam suku beruang besar sebagai wilayah pribadi Zhang Tai. Dia bisa menikmati segalanya di kota Esquile. Namun, Zhang Tai harus menikahi beberapa wanita Spencer dan punya bayi bersama mereka. Semua nama keluarga anak-anak harusnya Spencer. Di masa depan, kota Esquile hanya bisa diwarisi oleh salah satu dari anak-anak Spencer itu, bahkan para tetua klan baru dari klan Spencer harus digantikan oleh salah satu dari anak-anak Spencer itu. Inilah rencana Spencer untuk masa depan kota Esquile. Zhang Tai merasa kondisi ini sangat cerdas. Dia benar-benar merantau. Siapa yang memikirkan kondisi ini? Hanya melalui perkawinan sederhana dan warisan, suku beruang besar dan klan Spencer akan merasa seperti memiliki kota Esquile. Berdasarkan kondisi seperti itu, klan Spencer tidak akan menderita kerugian apapun. Setelah mengatasi kesulitan saat ini dengan bantuanku dan suku beruang besar, mereka akan menguasai seluruh kota sekali lagi. Aku juga tidak akan menderita kerugian apapun. As mereka adalah anak-anakku. Jika mereka memiliki kekuasaan yang setara atas kota Esquile, mereka tidak akan merugikan suku beruang besar. Sebagai kepala suku beruang besar, kesediaanku juga merupakan kesediaan suku beruang besar. Bahkan di masa depan, orang yang memerintah kota ini juga akan menjadi putra dari tetua klan suku beruang besar. Zhang Tai tidak menyangka bahwa ia harus mengalami perkawinan politik secepat itu. Sebenarnya tidak ada manusia yang akan menolak kondisi seperti itu. Satu-satunya syarat bagi Anda adalah memiliki uang, wanita, yayasan, dan sumber daya orang lain, agar putra Anda berhasil dalam semua ini. Zhang Tai juga seorang pria yang tidak akan melakukan hal buruk atau membatasi dirinya dengan terlalu banyak sentimen moral. Oleh karena itu, setelah berpikir setengah menit, Zhang Tai mengangguk sebelum berkata, "Saya setuju." Baru beberapa menit kemudian, hasil perundingan tersebut sudah diserahkan ke tenda para perwira militer yang berada di tenda tak jauh dari tenda induk tersebut.
Setelah mendengar hasil ini, semua orang berteriak. Mulai hari ini, orang yang memerintah kota ini akan menjadi Tuhan mereka dan keturunan Tuhan mereka. Mereka tidak peduli apakah anak-anak Tuhan itu laki-laki atau perempuan. Bersiaplah untuk pertempuran. Kami akan membunuh semua boneka iblis di kota Escail besok. Kastil Besi Hitam bab 495, langkah demi langkah. Keesokan harinya, angin dan salju berhenti sementara tumpukan salju di luar kota Escail tebalnya sekitar 30 cm. Meski masih dingin, seluruh kota Escail berangsur-angsur mendidih seperti tungku mesin uap yang menyala. 100.000 prajurit suku beruang besar, lebih dari 20.000 penjaga kota-kota Escail. Ditambah 180.000 pemuda yang melarikan diri dari kota Escail mulai berbaris menuju area inti dekat kastil beruang besi. Setelah 5.000 kavaleri Sifodon Thors Hammer menyapu 6 jalan raya utama sekali lagi dan pergi. 60.000 prajurit suku beruang besar memasuki kota Escail dari 6 gerbang kota untuk membersihkan boneka-boneka iblis. Prajurit paling kuat di kamp pembunuh beruang dibagi menjadi 6 bagian sebagai garda depan untuk melenyapkan boneka-boneka setan. Setiap bagian berisi 1.500 orang. Sedangkan 1.000 orang sisanya bersiap berperang di luar kota sebagai pasukan cadangan. Masing-masing dari 10.000 orang tersebut berada di atas LV6. Berdasarkan persyaratan Zhang Tai, masing-masing dari mereka mengenakan baju besi pelat berat dengan berat lebih dari 160 kg yang disediakan oleh klan Spencer. Selain itu, mereka harus memegang pedang lebar dan kapak besar. Bersama dengan kamp pembunuh beruang terdapat ratusan gerobak perisai, yang bagian depannya terbuat dari 2 lapis pelat baja tebal yang terpaku. Ada duri dan duri logam yang tajam. Pelat baja yang dipasang di depan gerobak memiliki tinggi 2,5 meter dan lebar 1 meter. Gerobak itu bisa digerakkan oleh 2 prajurit biasa. Ketika gerobak perisai ini bergerak berturut-turut, mereka bisa membentuk formasi perisai baja kokoh di jalanan. Selain itu, mereka dapat diatur secara bebas sesuai dengan lebar jalan. Mereka cocok untuk jalan raya dan gang. Di belakang formasi kereta perisai dan tentara kamp pembunuh beruang, terdapat juga prajurit bersenjata lengkap dari suku beruang besar dan mantan penjaga kota-kota Escail. Para prajurit dan pejuang ini memegang lembing atau tombak. Ketika dipindahkan, mereka tampak seperti kayu. Di belakang pasukan ini terdapat para pemuda yang direkrut dari kota Escail untuk sementara. Ketika palu Thor menyerbu ke kota Escail, ke-6 pasukan sudah siap berangkat. Ketika Thors Hammer bergegas keluar dari kota Escail, ke-6 pasukan telah berkumpul di luar gerbang kota. Pada saat ini, pesawat besar klan Spencer telah mencapai di atas kota Escail. Ketiga tetua suku beruang besar, Zhang Tai, dan 2 tetua klan Spencer lainnya sedang mengamati situasi perang di pesawat tersebut. Sebuah meja pasir besar kota Escail ditempatkan di aula luas di lantai pertama pesawat itu. Para penasihat suku beruang besar dan klan Spencer sedang menunggu pesan dari bawah di sekitar meja pasir besar itu. Di dek pesawat, lebih dari 10 orang mengamati kota di bawah dengan teleskop. Tim sinyal cahaya di pesawat sudah siap. Tim komunikasi penginderaan jauh kristal juga telah siap. Duduk di modul komando di lantai 2 pesawat itu, Zhang Tai mengamati kota seputih salju di bawah melalui jendela kaca besar berbentuk lingkaran. Palu Thor menyerbu kota Escail dan bekerja seefisien dan setajam sebelumnya. Setelah melewati area inti kastil beruang besi, 5.000 kavaleri Palu Thor dengan cepat menyelesaikan tugas mereka, menawarkan awal yang baik untuk pertempuran besar. Di bawah pengawasan Zhang Tai, pasukan kavaleri Thors Hammer meninggalkan gerbang utara kota Escail. Sebelum dia mengirimkan pesanan, dia sudah menerima pesan. Hanya setelah 10 detik lagi, sebuah suara terdengar di modul perintah pesawat tersebut. Tetua klan, Palu Thor telah menyelesaikan misi tahap pertama dan meninggalkan kota Escail dengan selamat. Setelah mendengar suara ini, semua orang di modul komando pesawat itu menatap wajah Zhang Tai. Zhang Tai hanya mengangguk dengan tenang sebelum mengirimkan perintah, mulai. Melihat perubahan sinyal cahaya di pesawat tersebut, 6 pasukan di bawah mulai memasuki kota dari 6 arah. Para pejuang pembunuh beruang bergegas ke depan dan memenggal kepala boneka-boneka iblis yang berkeliaran itu. Boneka-boneka iblis yang ada di jalanan tidak akan pernah bisa melawan para pejuang pembunuh beruang. Oleh karena itu, dalam beberapa menit, setiap pasukan telah bergerak maju sejauh 100 meter di kota Escail. Di belakang para pejuang pembunuh beruang ada kereta perisai. Segera setelah para pejuang pembunuh beruang membersihkan sebagian kecil jalan, kereta perisai dan tentara dengan lembing dan tombak telah menduduki daerah tersebut dan menutup semua pintu masuk ke segala arah jika diserbu oleh boneka-boneka setan. Setelah itu, para pejuang pembunuh beruang mulai bergegas menuju berbagai bangunan di kedua sisi jalan dalam kelompok yang terdiri dari 10 orang dan mulai membersihkan kemungkinan boneka iblis di dalam bangunan. Setelah tim pejuang pembunuh beruang keluar dari sebuah gedung, para pemuda yang direkrut dari kota Escail akan segera masuk. Mereka kemudian membawa mayat boneka atau penduduk yang dirasuki setan keluar dari gedung dan membawanya keluar kota untuk menanganinya.
Sementara itu, ratusan ribu orang menggali lubang yang kedalamannya hampir sebesar lapangan sepak bola di luar kota sambil mengeluarkan keringat seperti sedang hujan. Kepala mayat boneka iblis dipotong. Oleh karena itu, saat mereka diangkut keluar kota, mereka dibuang ke dalam lubang besar. Setelah disiram minyak, orang akan membakar dan menguburnya. Mayat-mayat yang dibunuh oleh boneka-boneka setan akan diangkut ke tempat lain untuk mendapatkan pengakuan dari kerabat mereka. Seruan pertempuran terdengar di kota sementara tangisan yang menggemparkan terdengar di luar kota. Pasukan 1 masuk 200 meter ke depan Roosevelt Avenue, bersih. Pasukan 2 memasuki Departemen Gurnes, kereta pelindung menghalangi persimpangan jalan. Pasukan 4 menyelesaikan pembersihan di Spring Avenue, berbelok ke Buckton Street. Pasukan 5 selesaikan pembersihan 300 meter di Harbor Road East, teruskan. Pasukan 3 bertemu dengan lebih dari 2.000 boneka iblis. Beberapa dari boneka iblis tersebut adalah pejuang kuat ke-55-10. Pasukan 3 mempunyai korban, boneka iblis berhasil lolos 200 meter di Harbor Road West aman. Pasukan 6 mengepung pemukiman D1, area pemukiman D1 aman. Beberapa warga di pemukiman D1 telah diselamatkan. Kami menuju D2 di sepanjang Snow White Avenue. Gerobak perisai didorong maju selangkah demi selangkah. Keenam pasukan itu mengikuti gerobak perisai memasuki setiap jalan, setiap gedung, dan setiap kawasan pemukiman. Dengan laporan yang terus-menerus, semakin banyak jalan, bangunan, dan komunitas dibersihkan di meja pasir kota Eskile di aula pesawat, sementara semakin banyak bendera biru yang mewakili keselamatan, mulai muncul di meja pasir kota Eskile. Setelah menerima setiap pesan baru, para penasihat akan mendorong kartu tanda di meja pasir agak jauh. Sementara itu, mereka terus-menerus meneruskan informasi tersebut ke modul komando di lantai 2 pesawat tersebut. Keenam pasukan itu maju dengan tertib sesuai dengan rute yang telah ditetapkan secara saling bergantung. Akibatnya, semua boneka iblis dipisahkan, dikepung, dan dilenyapkan oleh 6 pasukan. Setelah itu, mayat boneka iblis tersebut segera dibuang ke lubang besar di luar kota oleh para pemuda kota Eskile. Zhang Tai terus-menerus mengirimkan pesanannya di ruang komando, peringatkan pasukan 5. Mereka bergerak terlalu cepat. Setelah membersihkan Harbor Road East, mereka harus berhenti bergerak ke depan untuk sementara. Mereka harus menunggu pasukan 4 dan pasukan 3 di sisi kiri dan kanan mereka untuk membersihkan Buckton Street dan Harbor Road West sebelum melanjutkan. Terlalu berisiko untuk bergerak sendirian. Peringatkan pasukan 2, bersiap menghadapi lebih dari 10.000 boneka iblis yang menyerbu ke arah mereka dari barat di sepanjang lapangan Thunderbolt. Perhatikan pasukan 6, ada banyak sekali penduduk di atap beberapa bangunan tempat tinggal di D2. Beberapa boneka iblis berusaha mendobrak pintu pengaman yang menuju ke atap. Penduduk membela mereka. Suruh pasukan 6 untuk mengirim beberapa tim elit untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, beritahu pasukan berikutnya untuk melindungi mereka. Biarkan palu Thor bersiap menghadapi musuh yang datang. Sejumlah besar boneka iblis dipaksa kembali ke jalan raya utama. Biarkan mereka membersihkan sana dalam 5 menit. Perintah dikirimkan ke sana dari pesawat melalui sinyal cahaya. Setelah melihat sinyal tersebut, beberapa orang mulai mengkoordinasikan dan memerintahkan tindakan ke-6 pasukan tersebut. Pada saat ini, pikiran Zhang Tai cukup jernih. Setelah melihat apa yang terjadi di kota Eskile, dia langsung mengirimkan pesanan satu demi satu. Zhang Tai tidak terbiasa memerintah begitu banyak orang. Namun, pada saat ini, Zhang Tai harus mengambil posisi sebagai panglima tertinggi. Pada awalnya, Zhang Tai takut melakukan kesalahan. Namun, dia segera menyadari bahwa dia dapat dengan mudah memimpin sekitar 10 orang, yang akan mengatur 300.000 tentara untuknya. Dia hanya perlu memimpin 6 pasukan seperti memimpin 6 orang. Selain itu, berdasarkan pengalamannya melawan boneka iblis, dia hanya perlu menjadikan 6 orang itu sebagai dirinya sendiri. Jika dia membayangkan apa yang akan dia lakukan menghadapi situasi yang sama di bawah sana, itu akan jauh lebih mudah. Zhang Tai tidak tahu bagaimana orang lain akan memerintah dan menyampaikan perintah dalam posisinya. Karena dia tidak punya pengalaman sama sekali. Namun, pada saat ini, Zhang Tai merasa bahwa dia bisa melihat dengan jelas medan pertempuran dan situasi pertempuran. Melalui kemajuan yang efisien dan mantap, hanya dalam satu pagi, pasukan telah membunuh lebih dari 100.000 boneka iblis dengan biaya rendah dan mencapai area inti kota di sekitar kastil beruang besi. Area inti ini berukuran sekitar 5-6 km persegi, yang menampung lebih dari 400.000 boneka iblis. Hampir semua bangunan di daerah ini telah dihancurkan oleh boneka-boneka setan yang gila itu. Zhang Tai merasa merinding ketika dia melihat boneka iblis mirip binatang buas yang berpenduduk padat dari pesawat tersebut. Tempat ini mengumpulkan boneka-boneka iblis yang paling banyak penduduknya di kota Eskile. Menurut rencana Zhang Tai, setelah 6 pasukan sampai di sini, mereka tidak akan bergerak maju lagi. Sebaliknya, mereka akan mengadopsi strategi baru. Dalam kata-kata Zhang Tai, strategi baru ini adalah pertarungan jungkat-jungkit.
Konkretnya, itu seperti bagaimana anjing liar menggambar ususnya. Ketika 6 pasukan sampai di sini, mereka menghadapi perlawanan yang lebih besar dari boneka-boneka iblis. Mereka kemudian berhenti bergerak maju, sebaliknya, di bawah perlindungan gerobak perisai, mereka mulai mundur. Tentu saja, boneka iblis yang hanya tahu tentang membunuh tidak akan melepaskan mangsanya. Oleh karena itu, mereka mengejar pasukan yang mundur. Ketika sejumlah boneka iblis meninggalkan kastil beruang besi, ke-6 pasukan melancarkan serangan balik dan membunuh mereka semua. Setelah itu, mereka mengulangi rangkaian gerakan itu maju, mundur, maju lagi. Seperti pertarungan jungkat-jungkit, mereka secara bertahap membersihkan ratusan ribu boneka iblis. Saat itu, mereka tidak memerlukan perintah apapun lagi. Jika boneka iblis sedikit lebih pintar atau mereka memiliki seorang komandan, taktik ini tidak akan efektif. Semua boneka iblis dapat membawa masalah besar atau kerugian besar bagi pasukan hanya dengan menyerang pasukan dalam satu atau dua arah. Namun, mereka hanya menggunakan naluri membunuh seperti cacing. Mereka bahkan lebih primitif dari binatang buas. Terlalu sulit untuk membiarkan boneka-boneka iblis ini bergerak secara terorganisir. Namun, hal itu bukannya tidak mungkin. Boneka iblis ini hanya bisa merespons rangsangan tertentu. Duduk di modul komando pesawat, Zhang Tai menyaksikan pertempuran sengit di tanah saat darahnya perlahan mendidih. Niat bertarung yang kuat dari tinju darah besi yang berakar kuat di dalam darah, daging, dan jiwanya mulai meledak. Kalau tidak berlatih dalam pertarungan hebat seperti ini, bagaimana aku bisa meningkatkan tinju darah besiku? Bagaimana aku bisa memiliki masa depan cerah? Bukankah medan pertempuran di bawah sana adalah situasi munculnya kembali masalah yang sebenarnya? Bukankah para petarung di medan perang itu rata-rata sepertiku? Bagaimana aku bisa duduk di sini dan menyaksikan mereka bertarung di sana? Apakah aku lebih maju dibandingkan para petarung itu? Atau apakah aku sudah melupakan statusku sebelumnya sebagai rakyat jelata setelah menikmati hak istimewa selama beberapa hari? Apakah aku lupa bahwa nama asliku adalah Zhang Tai dan mulai meremehkan orang-orang yang sama denganku di masa lalu? Sikap yang sia-sia, sombong dan angkuh? Setelah menutup matanya cukup lama, Zhang Tai membuka matanya. Sambil tersenyum, Zhang Tai mengangkat tangannya dan meletakkannya di hadapannya dengan hati-hati. Jika bukan karena sepasang tangan ini, bagaimana kamu bisa menciptakan keajaiban? Zhang Tai mengejek dirinya sendiri di dalam. Setelah itu, Zhang Tai berdiri dari kursi tinggi yang indah dan menyampaikan satu pesanan yang mengejutkan semua orang yang hadir. Pindah ke atas kastil beruang besi, aku akan turun. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, seluruh modul perintah menjadi sunyi. Semua orang menatap ke arah Zhang Tai, termasuk 3 tetua suku beruang besar, Turin dan Rodolfo dari klan Spencer, serta beberapa wanita Spencer yang bertugas sebagai pelayan wanita di modul komando. Sejak Zhang Tai menaiki pesawat ini, dia telah menemukan beberapa wanita Spencer di modul komando, beberapa di antaranya familiar seperti Matthias dan Beryl. Beberapa di antaranya memiliki wajah yang aneh namun lembut. Usia mereka berkisar antara 16 hingga 20 tahun. Dikatakan bahwa klan Spencer selalu melatih para wanita ini di luar kota. Oleh karena itu, para wanita ini lolos dari malapetaka ini. Klan Spencer sepertinya bermaksud mengatur wanita Spencer untuk menghubungi Zhang Tai. Zhang Tai tidak mempedulikannya. Di mata Zhang Tai, wanita yang dianggap sebagai wanita Spencer sama sekali tidak berbeda dengan wanita di asosiasi Ross. Mereka hanya sedikit lebih baik daripada gadis-gadis di asosiasi Mawar karena mereka dapat menghubungi orang-orang dan pengetahuan yang lebih baik. Bukan hal yang tidak pantas untuk memperlakukan mereka sebagai gadis tingkat lanjut di asosiasi Mawar. Zhang Tai tidak menolak untuk mencarikan ibu yang cerdas dan cantik untuk anak-anaknya setelah 10-20 tahun. Karena ini juga salah satu mimpinya yang sederhana. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, seorang wanita Spencer yang menambahkan air teh mahal ke dalam cangkir Zhang Tai langsung terpana. Alhasil, air teh malah berterbangan keluar dari cangkir teh. Tuhan, pertempuran di bawah belum berakhir. Sangat berbahaya bagimu untuk turun ke sana sekarang. Terutama di reruntuhan kastil beruang besi, terdapat boneka iblis yang paling banyak penduduknya. Memecah kesunyian, tetua Gouras berdiri sambil memberitahu Zhang Tai dengan hormat. Saya ingin bergabung dalam pertempuran. Tidak ada artinya bagi saya untuk pergi ke sana setelah pertempuran. Selain itu, saya tahu cara bertahan hidup di sana. Jika demikian, Tuhan, Anda dapat memilih salah satu dari 6 pasukan. Setelah mengetahui bahwa Tuhan akan bergabung dengan mereka, mereka akan sangat bersemangat. Semua pejuang dengan tulus menghormati eksploitasi militer dan keberanian Thors Hammer di bawah perintahmu. Penatua Thors berdiri dari kursinya. Masing-masing pasukan punya komandannya masing-masing. Kalau aku bergabung dengan mereka, aku akan membuat komandannya malu. Melihat Penatua Gouras ingin mengatakan sesuatu, Zhang Tai mengangkat tangannya, ini bukan permintaan saya. Ini perintah saya. Sebagai tetua klan dari suku beruang besar dan pemilik kota Esquile, saya harap ini adalah terakhir kali saya jelaskan alasannya kepada Anda.
Saya tidak ingin mengulangi pesanan saya untuk kedua kalinya. Setelah mengatakan ini, Zhang Tai melihat ke arah pengemudi, pindahkan ke atas kastil beruang besi dan jatuhkan kabel kawatnya. Kastil besi hitam bab 496, niat tinju darah besi. Pesawat itu segera tiba di atas kastil beruang besi dan mulai berputar setinggi lebih dari 100 meter di udara. Setelah itu, palka airdrop dibuka dan langsung diisi dengan angin dingin. Melihat titik-titik hitam dari boneka-boneka iblis di bawah sana, semua orang di pesawat itu menarik napas dingin. Itu tidak ada bedanya dengan menempatkan diri mereka dalam lingkaran ratusan ribu boneka iblis. Tuhan, Roslav ingin mengatakan sesuatu. Tidak ada bujukan lagi. Apapun itu, jika aku tidak tahan, setidaknya aku bisa melarikan diri. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak sambil melambaikan tangannya. Setelah itu, dia memandangi wajah merah para pengawalnya dan Wajid, aku akan turun sendiri. Ini adalah pertarunganku sendiri, tapi aku sangat menghargai hidupku, aku tidak akan mempermainkan hidupku. Itu tidak baik untukku, kamu harus pergi ke sana. Semua orang terdiam. Kawat kabel yang dipasang mengingatkan Zhang Tai pada rota cute spiral di Istana Huaiyuan. Sayangnya, benda itu terlalu mahal. Banyak aspek yang relatif terbelakang di hutan belantara es dan salju. Tidak ada seorang pun yang mau membentuk pasukan kapal udara yang biayanya mahal. Oleh karena itu, objek-objek yang dicocokkan untuk para elit tidak dapat dilihat di sini. Kalau aku masih di Pulau Naga tersembunyi, aku mungkin sudah belajar cara menggunakan rota cute. Padahal, aku harus menerima kenyataan itu. Setelah memperlihatkan senyuman kepada yang lain, Zhang Tai mengenakan sarung tangan hitamnya yang robek sebelum meluncur melewati kabel-kabel. Bouras melirik ke arah penatua Turin dari klan Spencer, yang juga menunjukkan senyuman. Melihat Zhang Tai meluncur dari kawat, mata Turin berbinar, kita bisa menariknya kembali jika dia tidak tahan lagi. Pria ini sangat istimewa. Hanya orang dengan bakat seperti itu yang memenuhi syarat untuk memiliki kota Esquile. Seorang lord yang belum pernah mengalami pertarungan berdarah tidak ada bedanya dengan singa di dalam sangkar. Saat Zhang Tai melompat keluar dari lubang palka, dia merasa jauh lebih dingin. Angin utara yang sejuk mengalir ke keras Zhang Tai melalui celah di antara potongan baju besinya. Zhang Tai segera bersiap untuk bertempur. Adegan ini mengingatkan Zhang Tai akan pengalamannya menyerbu kota dingin surga dengan pesawat Istana Huaiyuan beberapa bulan lalu. Dia melompat dari pesawat seperti yang dia lakukan terakhir kali. Ketika dia menurun dengan cepat di udara, Zhang Tai menyadari bahwa dia lebih suka bergabung dalam pertempuran seperti itu daripada duduk tinggi di ruang komando yang hangat untuk menyaksikan pasukannya bertempur. Dibandingkan dengan peran sebagai seorang komandan yang harus bertanggung jawab terhadap ratusan ribu prajurit. Dia lebih cocok dan unggul dalam bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dalam pertempuran. Apakah ini sifat alamiku sejak lahir? Beberapa orang ingin mengendalikan segalanya pada posisi tinggi sementara beberapa orang lebih memilih untuk mempraktikkan sesuatu sendiri dengan mengorbankan keringat dan usaha mereka sendiri. Saya harus menjadi orang yang kedua. Ketika keinginan dalam pikirannya pecah dan menghilang, wajah-wajah suram yang menatap Zhang Tai menjadi lebih jelas. Setelah melepaskan cengkeramannya, Zhang Tai langsung mendarat. Setelah itu, dia melompat ke arah boneka iblis yang sedang berlari ke arahnya. Sementara itu, dia melambaikan sarung tangan hitamnya yang robek dengan bayangan kabur. Ujung tajam dari sepasang sarung tangan melintas di leher tumpukan boneka iblis yang mengenakan seragam militer penjaga kota-kota Esquile, membuat kepala mereka terbang ke udara. Tak lama setelah itu, Zhang Tai menendang keluar secara berurutan seperti kincir angin, melepaskan pertempuran darah besi Qi pada saat yang sama. Meledakkan sejumlah besar boneka iblis menjadi berkeping-keping di sekelilingnya. Sambil melengking, boneka iblis lainnya menyerang Zhang Tai dari semua aspek sekaligus. Pembunuh, Zhang Tai meraung sambil menerkam mereka, dia menyerang musuh-musuhnya dengan tangan, kaki, bahu, siku dan lutut di setiap gerakannya. Tidak ada lagi jalan atau ruang di depannya karena semuanya dipenuhi boneka iblis bermata merah. Namun, Zhang Tai memilih jalan pembunuhan dengan menggunakan kekuatannya. Saat dia dikelilingi oleh boneka iblis yang berpenduduk padat, Zhang Tai juga secara bertahap meningkatkan kecepatannya dan menggunakan gerakannya dengan cara yang bagus. Dia meninju 12 kali dan menendang 6 kali. Akibatnya, 18 boneka iblis hancur berkeping-keping sekaligus, daging dan darahnya menyembur ke seluruh tanah. Pada saat itu, semua orang sedang menyaksikan pertarungan Zhang Tai di pesawat tersebut. Mereka hanya bisa melihat bunga merah yang mekar terus-menerus, kejam, mengerikan, dan indah. Ajaibnya, mereka bahkan tidak bisa mengalihkan pandangan dari hal itu. Namun, terlalu banyak boneka iblis, terutama di bawah sana. Pertarungan, bau darah, dan suara melengking yang terus-menerus menarik lebih banyak boneka iblis. Mereka yang berada di dalam pesawat hanya bisa melihat kepala boneka iblis yang melonjak di tanah. Bunga berdarah selalu bermekaran di sekitar Zhang Tai. Namun, ruang yang menyempit tersedia bagi Zhang Tai untuk bergerak.
Menghadapi boneka iblis setebal ratusan meter, bahkan kendaraan lapis baja pun sulit bergerak, apalagi manusia. Di antara boneka-boneka iblis yang sedang melonjak, Zhang Tai seperti seorang pelaut di sebuah pulau. Gelombang hitam secara bertahap membanjiri pulau itu, sehingga semakin sedikit bagian pulau yang berada di atas air. Lihat ruang gerak Zhang Tai yang lebih kecil, beberapa wanita Spencer yang telah mengetahui misi mereka di masa depan membuka mata mereka lebar-lebar. Ketika Zhang Tai hampir ditutupi oleh boneka-boneka setan itu, para wanita itu segera menutup mulut mereka dengan tangan. Zhang Tai langsung bangkit dari tanah. Kepala boneka-boneka iblis itu mengingatkan Zhang Tai pada adegan di mana dia melatih gerak kaki dasarnya di Istana Naga Tersembunyi. Tumpukan Queen Kangshel sangat mirip dengan pemandangan saat ini. Zhang langsung menginjak sebuah kepala, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Di saat yang sama, dia langsung bergegas keluar. Dengan setiap kaki ke depan, dia akan meruntuhkan kepala boneka iblis. Sambil tertawa, Zhang Tai bergegas maju sekitar 100 meter sambil menginjak kepala boneka-boneka setan itu. Dia terus menginjak, menyekop, dan menendang di tempat aslinya, meledakkan lebih dari 100 kepala boneka iblis. Boneka-boneka iblis itu marah. Mereka mengarahkan senjatanya ke arah Zhang Tai. Zhang Tai mengambil 2 tombak. Setelah sedikit mengeluarkan kekuatannya, dia mengambil tombak dari tangan kedua boneka iblis itu. Setelah itu, dia mulai berlari di atas kepala mereka. Pada saat yang sama, dia terus mencambuk kepala mereka di kedua sisi seperti bagaimana seorang anak mencambuk rumput liar di pinggir jalan dengan tongkat kayu kecil sambil berlari dengan gembira di alam liar. Kekuatan Zhang Tai sangat luar biasa. Kedua tombak biasa itu tidak berbeda dengan sedotan di tangan Zhang Tai. Bersamaan dengan suara tombak yang wutering, terdengar juga suara retakan kepala. Beberapa boneka iblis melengking saat boneka itu juga bermunculan dan bergegas menuju Zhang Tai sambil menginjak kepala boneka iblis yang padat. Boneka iblis itu mengenakan seragam perwira militer penjaga kota di kota Escail. Dilihat dari pangkatnya, dia adalah seorang letnan kolonel. Sementara itu, totem pertempuran Qi bergulir di sekelilingnya. Itu mungkin petarung kuat LV-10 sebelum mati. Ketika boneka iblis itu berada lebih dari 40 meter dari Zhang Tai melemparkan tombaknya. Tombak itu memecahkan udara sebelum memenggal kepalanya, meninggalkan ledakan di udara. Zhang Tai menangkap tombak lain dan terus berlari, menginjak dan mencambuk seolah dia berada di tanah. Tempat manapun yang dilewati Zhang Tai akan menyemburkan plasma darah di bawah kaki dan sisi tubuhnya. Secara kebetulan, beberapa boneka iblis LV-10 atau LV-9 muncul, namun mereka semua dibunuh dengan tajam oleh Zhang Tai. Zhang Tai tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik di atas LV-11 yang ada di kota Escail. Apakah mereka dibunuh oleh boneka-boneka iblis ini atau dibunuh oleh bom sang alkemis? Setelah bertarung cukup lama, dia sama sekali tidak menemukan pembangkit tenaga listrik di atas LV-11. Ini membuatnya yakin sepenuhnya. Meskipun ada begitu banyak boneka iblis di sekitar kastil beruang besi, tidak satupun dari mereka yang benar-benar dapat mengancamnya. Zhang Tai tidak tahu sudah berapa lama dia bertarung. Dia hanya ingat bahwa dia telah mematahkan lebih dari 10 tombak dan membunuh banyak boneka iblis. Kemudian, dia melompat dari kepala mereka dan menjatuhkan tombak yang bengkok. Setelah mengaum, dia menggunakan tinju darah besinya sekali lagi, menghancurkan semua boneka iblis hingga berkeping-keping. Jika itu orang lain, dia pasti akan merasa lelah. Namun, karena Zhang Tai telah memakan 9 buah 7 kekuatan serigala liar, 9 buah 7 kekuatan hiena gigi besi, dan 9 buah 7 kekuatan tikus iblis. Salah satunya adalah buah 7 kekuatan Raja Tikus Iblis. Zhang Tai merasa bahwa miliknya energi spiritual dan daya tahan berada di luar imajinasi orang biasa. Dia hampir bisa terus bertarung seperti mesin. Selama dia tidak ingin berhenti, dia bisa mempertahankan efisiensi pertarungan yang sangat tinggi. Zhang Tai benar-benar tenggelam dalam pertarungan keren dengan tangan berdarah besi. Dia benar-benar lupa akan keberadaan waktu. Dia tidak mempedulikannya meskipun armornya rusak. Dia bahkan tidak tahu kapan tirainya yang berdarah dan berapi-api akan mulai meledak. Ketika Zhang Tai menyadari bahwa tidak ada boneka iblis yang berada di sampingnya, dia akhirnya berhenti. Namun, hari sudah larut malam. Berdiri di reruntuhan kastil beruang besi, Zhang Tai melihat sekeliling dan menemukan bahwa mayat boneka iblis dalam jarak 300 meter memiliki ketebalan 1 meter. Semakin dekat dia ke sana, semakin tinggi tumpukan mayatnya. Berdiri di atas tumpukan mayat, dia menghancurkan semua boneka iblis yang melonjak menjadi berkeping-keping satu demi satu. Pada saat yang sama, tirai berdarah dan api setinggi lebih dari 200 meter menerangi seluruh langit. 6 pasukan suku beruang besar dan kavaleri Palutor berdiri di luar ring. Lebih dari 100.000 perwira dan tentara militer serta lebih dari 100.000 pemuda kota Escail di belakang mereka diam-diam memperhatikan Zhang Tai yang berdiri tegak di atas mayat boneka-boneka iblis. Dalam pertempuran tersebut, ketika tirai berdarah dan berapi-api Zhang Tai muncul dari reruntuhan kastil beruang besi,
semua prajurit suku beruang besar menjadi gila. Mereka tahu bahwa Tuhan mereka bertarung bersama mereka di inti, tempat paling berbahaya di medan pertempuran. Apakah kita sudah memusnahkan semua cacing setan? Saat Zhang Tai membuka mulutnya, dia mendapati suaranya menjadi serak. Sementara itu, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan sedikit mengernyit. Ini adalah pertarungan yang berharga. Melihat banyaknya mayat boneka iblis, Zhang Tai akhirnya mengerti apa sebenarnya tinju darah besi itu. Di akhir pertempuran, gerakan tinju berdarah besinya menjadi kabur karena dia bisa menyerang dan menyerang balik musuh-musuhnya dengan santai di saat yang tepat. Meskipun benda-benda yang terlihat telah hancur, namun benda-benda yang tidak terlihat mulai mendidih dalam darah Zhang Tai. Itu adalah niat tinju berdarah besi, yang secara bertahap muncul dan menstimulasi setiap sel dan setiap gumpalan kekuatan Zhang Tai, menggemakan kekuatan dan kemauan maskulin yang melonjak di alam semesta. Gumpalan kekuatan dan kemauan itu tersembunyi di setiap kepingan salju yang berterbangan, di setiap rerumputan lembut yang muncul dari pecahan batu bata dan batu di reruntuhan. Di langit berbintang yang luas di balik awan, di bawah kaki dan darah semua orang. Semua kehidupan dan keberadaan mungkin akan mati atau hancur, namun, mereka tidak akan gagal atau mundur. Selama mereka hidup tanpa gentar, mereka akan hidup selamanya. Kepingan salju yang berterbangan berasal dari kekuatan dan kemauan ini. Rerumputan lembut keluar dari reruntuhan di tengah angin dan salju dengan kekuatan dan kemauan ini. Tanah yang sunyi dan kokoh berawal dari kekuatan dan kemauan ini. Langit berbintang yang luas di atasnya berasal dari kekuatan dan kemauan ini. Niat tangan besi berdarah bermula dari kekuatan dan kemauan ini. Pada tanggal 12 November setelah pertempuran sengit selama 1 hari, ratusan ribu boneka iblis di kota Escail dilenyapkan. Oleh karena itu, kota kembali berada di tangan manusia. Setelah pertempuran ini, setiap orang di kota Escail teringat akan nama besarnya, Peter Hamplester, pemilik baru kota Escail dan tetua klan dari suku beruang besar. Ketika dua suku beruang yang kuat di hutan belantara es dan salju digabungkan oleh satu orang hanya dalam beberapa hari, seluruh hutan belantara es dan salju terkejut. Suku beruang api, suku beruang liar, suku beruang gunung, suku beruang laut, suku beruang hitam, dan suku beruang iblis mengirimkan tokoh penting atau tetua mereka ke kota Escail hampir pada waktu yang bersamaan. Kastil Besi Hitam Bab 497 Pengorbanan. Pada tanggal 15 November kota Escail tertutup salju putih. Ini sudah hari ketiga sejak kota Escail memulihkan pesanannya. Tidak ada lagi daging dan darah seperti 2 hari lalu yang terlihat di jalanan. Padahal, secara keseluruhan kota masih terlihat agak dingin dan lesu, terutama di 6 jalan raya utama kota Escail. Hanya sedikit pejalan kaki yang terlihat di sana. Akumulasi salju di jalan raya utama telah dibersihkan oleh pekerja sanitasi lingkungan. Namun, batu bata granit biru keabu-abuan di 6 jalan raya utama telah berubah menjadi coklat tua seperti yang diubah orang. Melihat batu bata tanah yang berubah warna, semua pekerja sanitasi lingkungan dan orang yang lewat merasa kedinginan dan menunjukkan rasa kagum mereka kepada Peter Hamplester, penguasa baru kota ini. Warna batu bata di 6 jalan raya utama ternoda oleh darah segar boneka-boneka setan. Para pemuda yang berpartisipasi dalam pembersihan 6 jalan raya utama beberapa hari yang lalu menggambarkan jalan tersebut sebagai jalan darah dan daging. Adegan itu bisa membangunkan siapapun dalam mimpi buruk. Dengan kata lain, semua mimpi buruk menjadi kerdil di depan 6 jalan darah dan daging. 6 jalan raya utama di kota Escail adalah 6 sosis besar yang dipenuhi dengan mayat-mayat boneka iblis yang hancur. Mayat-mayat yang patah dan kepala setinggi gunung dapat dilihat di mana-mana. 6 jalan raya utama telah dilapisi dengan lapisan tebal tulang dan daging berdarah, yang telah diinjak-injak oleh Sifodon berulang kali dan mereka sangat menjijikkan dan menakutkan. Orang-orang yang bertanggung jawab membersihkan 6 jalan darah dan daging harus menyekop ampas dari tanah seperti menyekop kotoran sapi di kandang. Meskipun sukarelawan paling berkemauan keras yang direkrut akan muntah-muntah dalam waktu kurang dari 10 menit. Namun, tidak masalah apa, mereka harus melakukan itu. Di antara mereka yang selamat, seseorang yang bekerja sebagai penulis untuk sebuah surat kabar kecil di kota Escail sedang mengingat-ingat apa yang dia saksikan dalam bencana di kota Escail ini agar kejadian tersebut tidak dilupakan oleh orang-orang di kemudian hari. Orang-orang di masa depan mungkin akan melupakan detail ini. Namun, penduduk kota Escail ini tidak akan pernah bisa melupakan detailnya karena 6 jalan raya terluas di kota Escail telah berubah warna sepenuhnya karena penguasa kota Escail saat ini. Pada tanggal 12 November ketika kota Escail direbut kembali, dikatakan bahwa seorang pria bernama Peter telah membunuh lebih dari 10.000 atau 20.000 boneka iblis sendirian di dekat kastil beruang besi. Selain itu, semua boneka iblis ini adalah mantan penjaga kota-kota Escail yang paling sulit dihadapi. Selain membuat takut orang, gosip-gosip tersebut juga membuat orang terkesima. Bagi sebagian besar penduduk kota Escail yang terlihat seperti burung yang sedang kebingungan, penguasa seperti itu setidaknya bisa memberi mereka rasa aman selama krisis.
Meski masyarakat terbebas dari rasa takut dan kekhawatiran, kenyataan yang dihadapi kota Esquel mendorong masyarakat kembali ke sungai yang menyedihkan. Krisis ini berlangsung selama 4 hari, di mana dalam kurun waktu tersebut, jumlah penduduk yang meninggal dan hilang di kota Esquel mencapai 1,37 juta jiwa, yaitu seperempat dari total penduduk kota ini yang hilang di dunia. Hampir setiap orang di kota ini pernah kehilangan sebagian kerabat, teman atau orang yang dikenalnya dalam bencana ini. Ini bukanlah rangsangan kecil bagi semua orang. Pada jam 9 pagi, seluruh kota dipenuhi dengan bunyi lonceng keperakan duang, duang, duang. Setelah mendengar bel berbunyi, semua penduduk di kota dan di kota-kota di luar kota menghentikan apa yang mereka lakukan dan mulai berdiri diam untuk menghormati orang-orang yang meninggal. Alhasil, suasana sedih langsung menyebar ke seluruh kota. Pada saat yang sama, di kaki bukit bermil-mil jauhnya dari kota Esquel, ratusan ribu penduduk kota Esquel sedang mengantri dengan hikmat dan menyaksikan sebuah monumen didirikan di kaki bukit pemakaman besar tempat mereka dimakamkan. Dengan lebih dari 1 juta orang, seluruh tokoh besar kota Esquel dan beberapa tetua suku beruang besar menghadiri upacara pengorbanan ini. Penatua Rodolfo dari klan Spencer berdiri di tengah salju tebal di platform tinggi di depan monumen dengan air mata dan dengan keras menuduh tentang kekejaman dan malapetaka iblis dan antek-antek mereka terhadap klan Spencer, kota Esquel dan semua orang di seluruh es dan salju gurun. Tubuh kurus Rodolfo bergetar tertiup angin dan salju. Berkali-kali, dia hampir pingsan karena kegembiraan yang berlebihan, yang terlihat sangat menyedihkan dan menyedihkan. Klan Spencer juga menderita kerugian yang menyedihkan dalam bencana ini. Kami hampir kehilangan semua elit klan kami. Rodolfo mengungkapkan kehilangan tersebut dengan cara yang sangat terampil, yang menimbulkan gaung banyak orang di hadapannya. Zhang Tai, yang mengenakan bulu beruang hitam tebal, juga salah satunya. Dia tampak agak pucat karena sakit. Pada tanggal 12 November setelah merasakan niat tinju berdarah besi dan membunuh banyak boneka iblis, Zhang Tai juga menderita banyak luka. Pada malam harinya, setelah melepaskan armor rusak dari tubuh Zhang Tai yang telah berlumuran darah, semua orang terdiam saat melihat luka Zhang Tai. Beberapa wanita yang sedang membersihkan tubuh Zhang Tai bahkan menangis. Tubuh Zhang Tai telah dipenuhi dengan 137 luka secara total. Jika Zhang Tai adalah orang biasa, dia mungkin sudah lama kehilangan nyawanya. Namun, Zhang Tai bertahan dengan kemauannya yang kuat. Dia bahkan melupakan luka-luka ini selama pertempuran. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Penatua Turin dari klan Spencer bertanya pada Zhang Tai. Saya hanya merasa bahwa saya tidak ada bedanya dengan para prajurit itu. Saya tidak bisa hanya melihat mereka bertempur. Jika saya bisa membunuh satu musuh lagi, saya mungkin bisa menyelamatkan nyawa seorang prajurit. Zhang Tai menjawab. Setelah mendengar jawaban Zhang Tai, Penatua Turin terdiam cukup lama. Akhirnya, dia menghela nafas. Dialog sederhana antara Zhang Tai dan Penatua Turin langsung menyebar di antara para prajurit suku beruang besar dan penjaga kota-kota Esquel yang tersisa. Meskipun Zhang Tai sedang mendengarkan keluhan sedih dari Penatua Rodolfo saat ini, dia membayangkan apa yang dia lihat di ruang bawah tanah Pierce remaja yang terbaring di atas es batu tua dan garis-garis berdarah di dinding yang ditinggalkan oleh Pierce. Pierce telah mengetahui bahwa seseorang akan datang ke ruang bawah tanahnya setelah beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, dia menuliskan alasannya di dinding. Ini adalah balas dendam gila dari seorang pria yang putus asa terhadap seluruh klan Spencer. Alhasil, pergaulan tiga mata malah menjadi alat pria ini. Pierce tahu bahwa dia akan mati. Jadi, dia hanya berpikir untuk membalas dendam klan Spencer apapun hasilnya. Peristiwa seperti itu jarang terlihat di klan besar. Ini adalah skandal terbesar klan Spencer. Begitu terungkap, reputasi klan Spencer akan hancur. Selain itu, mereka harus menanggung amukan warga di kota Esquel. Oleh karena itu, hanya 5 orang yang memenuhi syarat untuk memasuki ruang bawah tanah itu dan melihat isi berdarah di dinding hanya 2 tetua klan Spencer yang selamat, Zhang Tai, Elder Tolls, dan Elder Gouras. Setelah membaca isinya, mereka membersihkan isinya yang berlumuran darah. Sejak saat itu, bencana di kota Esquel menjadi plot menuju kota Esquel dan manusia yang didominasi oleh setan dan asosiasi mata tiga. Sosok kecil bernama Pierce dikendalikan oleh asosiasi tiga mata dan menjadi korban seperti boneka. Masuk akal untuk menjelaskan peristiwa ini dengan cara ini karena ini adalah niat awal dari para sampah dalam asosiasi tiga mata. Semuanya terkubur di kuburan besar ini, termasuk remaja yang terbaring di lapisan es bernama api neraka. Melihat pidato jelas Penatua Rodolfo yang tak ada habisnya dan para penduduk kota Esquel yang wajahnya berlinang air mata, wajah Zhang Tai perlahan berubah. Penatua Rodolfo jelas-jelas sedang berpura-pura dan berbohong. Namun, Zhang Tai hanya mendengarkan dengan diam. Dia tidak tahu apakah itu karena kedewasaan atau pengalamannya, karena keuntungan dari situasi keseluruhan atau karena keegoisan, mempertahankan keuntungan klan Spencer atau mempertahankan keuntungannya sendiri. Saat dia berpikir bahwa dia mungkin menjadi khalayak umum di bawah di platform,
dia akan merasa benci terhadap pembohong di platform tinggi yang bertindak sebagai pion harimau. Lambat laun, Zhang Tai tampak semakin buruk. Ada apa? Apa kamu sakit? Oh Laura, di sisi Zhang Tai, sedikit mencubit tangan Zhang Tai saat dia bertanya dengan suara rendah karena khawatir. Kastil besi hitam bab 498 menjadi mendesak. Suku elang abu-abu mendengar tentang kejadian di kota Esquile dan penampilan Zhang Tai pada pagi hari tanggal 12 November. Laura dan Seton tiba di kota Esquile untuk bersatu dengan Zhang Tai pada siang hari tanggal 13 November ketika semuanya telah berlalu. Karena Zhang Tai terluka parah, Laura hanya tinggal di sana untuk menjaganya. Saat ini, Laura telah melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang dingin namun lembut. Tidak, aku tidak sakit. Aku takut suatu hari nanti aku akan berubah menjadi orang yang aku benci. Zhang Tai berkata dengan suara teredam. Bagaimana bisa? Laura menghiburnya. Zhang Daxi sedikit mengungkapkan senyum pahit, tidak ada yang memburuk dalam satu hari. Orang tidak dilahirkan untuk menjadi serakah dan munafik. Orang tidak dilahirkan untuk akrab dengan aturan permainan, cerdas dan ketidakpedulian. Orang tidak dilahirkan untuk mengkritik hal-hal. Orang-orang adalah tidak dilahirkan untuk menipu orang lain demi keuntungan mereka sendiri. Sebelumnya, Zhang Tai sangat membenci orang-orang seperti itu, namun, pada saat ini, ketika dia meliput penyebab bencana dan strategi peristiwa di kota Esquile di mana lebih dari 1 juta orang terbunuh, Zhang Tai menyadari bahwa dia berada pada posisi yang dia benci dan benci sebelumnya. Jika dia masih menjadi orang di kota Black Hot, dia pasti membenci orang yang menutupi kebenaran. Dia tidak sabar untuk memberitahu semua orang tentang kebenarannya. Namun, ia menjadi anggota penting dari komunitas kepentingan yang meliput kebenaran. Akibatnya, Zhang Tai langsung merasa sedih. Laura yang selalu menyembunyikan dirinya dan tidak pandai mengintip isi hati orang lain, dia tidak menyadari perubahan suasana hati Zhang Tai. Namun, Sabrina, yang berada di sisi Zhang Tai, meliriknya setelah mendengar suara rendahnya. Kalahkan para iblis, berjuang demi kerabat kita, remajakan kembali kota Esquile. Kalahkan para iblis, berjuang demi kerabat kita, remajakan kembali kota Esquile. Banyak penduduk kota Esquile yang dipenuhi kebencian dan semangat mendengar kata-kata terakhir Penatua Rodolfo. Oleh karena itu, mereka mulai meneriakkan slogan-slogan dengan lantang. Ketika slogan-slogan itu ditolak, Penatua Rodolfo membuka mulutnya sekali lagi dengan nada penuh kasih sayang dan serius. Ratusan tahun yang lalu, Elzida, nabi terhebat dan Paus Slavia meninggalkan ramalan bahwa seorang tokoh besar akan memimpin semua orang Slavia di hutan belantara es dan salju menuju kemakmuran dan keagungan. 1 bulan yang lalu, di luar rencana para iblis dan antek-antek mereka, semua prajurit aliansi suku timur dan puluhan ribu pionir terjebak di reruntuhan peninggalan bawah tanah di retakan Gletser Haidela. Ketika semua orang kehabisan amunisi dan biji-bijian dan akan bertarung satu sama lain demi sumber daya air yang terbatas karena putus asa, orang ini muncul. Dia mewujudkan kehendak Tuhan berkali-kali. Dia membiarkan mata air manis mengalir keluar dari ketel dan segera menyembuhkan luka para prajurit. Dia bahkan memimpin lebih dari 100.000 orang putus asa keluar dari dunia bawah tanah. Paus Sarlin dari suku beruang besar mengetahui kedatangannya dan memastikan identitasnya. Oleh karena itu, dia memimpin 100.000 tentara suku beruang besar menuju retakan Gletser Haidela untuk menyambutnya. Orang ini membuka kotak kunci yang ditinggalkan oleh Elzida. Beberapa hari yang lalu, orang-orang di kota Esquile tampaknya berada dalam masalah besar. Dia memimpin Palutor untuk menerobos jalan aman di kota Esquile, memungkinkan banyak penduduk untuk melarikan diri dari tempat berbahaya tersebut. Pada tanggal 12 November dia bergegas mendahului pasukannya dari suku beruang besar dan para pemuda itu akan melenyapkan ratusan ribu boneka iblis di kota Esquile. Dia adalah tetua klan pertama dari suku beruang besar dan pahlawan yang menyelamatkan kota Esquile dari rencana iblis. Mulai hari ini, klan Spencer kita akan mengikuti harapan dan kemauan Elzida, nabi besar kita. Mewujudkan peremajaan seluruh ras Slavia, kami akan menyerahkan kota Esquile kepada orang ini. Mulai hari ini, pria ini menjadi pelindung dan penguasa kota Esquile. Pria ini berdiri di belakangku. Kurasa semua orang di kota Esquile sudah mendengar namanya. Benar, dia adalah Peter Hamplester. Setelah mengatakan itu, Penatua Rodolfo minggir. Orang-orang di bawah sana melonjak, gelisah dan berkerumun. Namun, mereka dihalangi keluar dari barisan oleh pejuang kuat dari suku beruang besar. Di bawah tatapan semua orang, Zhang Tai perlahan berjalan ke depan. Zhang Tai diam-diam melirik ke arah populasi yang padat, lalu peralatan alkemis terbesar di bawah kakinya, yaitu pengeras suara yang dibuat oleh para alkemis. Dalam pandangan Zhang Tai, kerumunan itu perlahan menjadi sunyi. Semua orang menatapnya dan menunggu dia mengatakan sesuatu. Setelah beberapa lama, Zhang Tai mengangkat kepalanya, sebenarnya, saya tidak ingin berdiri di sini saat ini. Jika saya bisa menyelamatkan 1,37 juta orang, saya lebih memilih untuk turun tahta.
Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, semua orang terdiam ketika suara Zhang Tai menyebar ke kejauhan dan bergema di alam liar. Saya didorong ke sini untuk berdiri di atas peralatan alkemis besar yang lebih mahal daripada volume emas manusia yang sama, harapan, tanggung jawab, dan kekuatan di belakang saya. Sebelum datang ke hutan belantara es dan salju, aku tidak pernah membayangkan bisa berdiri di sini. Aku bertanya-tanya apakah ini takdirku untuk berdiri di sini. Yang disebut takdir adalah jejak paling ilusi dan menakjubkan dalam labirin ruang dan waktu. Bahkan jika Elzida juga hanya seorang pejalan kaki di jalur ini. Dia datang, melihat dan meninggalkan sesuatu, lalu dia pergi. Penatua Rodolfo mengatakan bahwa saya adalah orang yang memimpin Slavia ke jalan yang cemerlang. Saya tidak setuju dengannya. Karena rasa hormatnya kepada Elzida, dia percaya bahwa ramalan yang ditinggalkan oleh Nabi Besar dan Paus pasti memiliki keajaiban, yang akan mengirim segalanya kembali ke jalur paling terang. Namun, apa yang bisa mendorong nasib ras Slavia kembali ke jalur terang itu? Tidak ada. Sudah kubilang padamu, tidak ada yang bisa melakukan itu. Baik aku maupun orang lain tidak memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan Tuhan Yang Maha Kuasa tidak memiliki kemampuan seperti itu. Apakah kamu ingin tahu apa yang Elzida tinggalkan untuk kita di kotak kunci? Itu surat. Di surat itu, Elzida memberitahuku bahwa dia melihat nasib Slavia dalam perang suci ketiga antara manusia dan iblis. Di masa depan, yang terakhir Slav akan dibunuh oleh pasukan iblis di hutan belantara es dan salju. Seperti ras manusia yang lenyap dalam dua perang suci antara manusia dan iblis, semua Slavia akan terbunuh dalam perang suci ketiga. Zhang Tai berkata dengan tenang. Namun, isi kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir seperti sambaran petir. Bukan hanya penduduk biasa di kota Esquile, bahkan para tetua suku beruang besar dan klan Spencer di belakang Zhang Tai pun telah mengubah wajah mereka. Mereka yang berdiri di belakang Zhang Tai mengalihkan pandangan mereka ke Paus Sarlin, yang tatapannya membuat jantung mereka berdebar kencang. Saat ini, Paus Sarlin menundukkan kepalanya dan terdiam. Elzida melihat nasibmu, namun, dia tidak bisa melihat nasibku. Dia hanya tahu bahwa aku akan tiba di hutan belantara es dan salju pada waktu tertentu. Oleh karena itu, dia memikul tanggung jawab atas hidupmu dalam ramalan itu. Dia mengharapkan aku untuk melihat nasibmu. Mengubah nasib seluruh ras Slavia menggunakan takdirku yang tidak ku ketahui. Dia memintaku untuk membawa harapan pada kebangkitan Slavia di saat yang paling berbahaya. Karena alasan ini, dia meninggalkan suku beruang besar kepadaku dan menjadikanku pemimpin dan klan tetua suku beruang besar. Nasib setiap orang Slavia bukanlah jalan yang cemerlang, tetapi jalan misterius yang terjalin antara kematian dan hal-hal yang tidak diketahui. Saya tidak dilahirkan untuk bermartabat. Saya juga tidak tahu apakah saya akan terbiasa berbohong. Saya tidak mau berbohong padamu di sini. Aku hanya ingin memberitahumu fakta bahwa aku tidak tahu bagaimana membawamu ke jalan yang cemerlang. Aku bahkan tidak yakin apakah aku bisa menyelamatkanmu di masa depan. Aku hanya bisa memberitahumu itu perang suci ketiga antara manusia dan iblis sudah sangat dekat. Tahun depan, perang suci ketiga akan terjadi secara menyeluruh. Perang ini akan lebih kejam dari dua perang suci sebelumnya. Tidak ada yang bisa lolos darinya. Pertempuran api perang suci yang akan datang akan menutupi bumi, langit, dan lautan. Ratusan juta makhluk hidup akan mati dalam perang tersebut. Jika pasukan iblis benar-benar tiba di hutan belantara es dan salju suatu hari nanti, di hadapan 1,37 juta jiwa di sini. Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan menemanimu sampai akhir selama pejuang Slavia terakhir yang setia kepadaku masih berjuang. Tanah ini, sementara itu, saya juga akan memberitahu suku-suku lain di hutan belantara es dan salju dan mereka yang mengawasi saya dengan cara yang menakutkan. Suku beruang besar dan suku beruang besi akan menjaga situasi saat ini. Kami akan bersiap untuk perang suci yang akan datang, namun, kami tidak akan membiarkan orang Slavia mengendurkan orang Slavia. Ketika perang suci akan datang, perang antar suku di hutan belantara es dan salju akan menjadi pengkhianatan terhadap seluruh ras Slavia. Hanya ini yang ingin aku katakan. Semoga yang mati beristirahat dalam damai. Semoga yang hidup mempersiapkan diri dengan baik untuk perang suci yang akan datang. Setelah mengatakan ini, Zhang Tai berbalik dan membungkuk ke arah monumen itu. Ketika Zhang Tai memperhatikan tanah, dia mengingat kata-kata berdarah di dinding ruang bawah tanah Pierce sekali lagi. Boneka iblis di kota Esquile akan matang pada awal Februari mendatang. Setelah digabungkan dengan informasi penting yang diperoleh Zhang Tai di kota dingin surga, Zhang Tai tahu bahwa perang suci akan tiba pada bulan Februari mendatang. Artinya, mereka hanya punya waktu paling lama 3 bulan untuk mempersiapkannya. Aku harus kembali ke kota Blackhawk dan membantu teman-temanku keluar dari sana. Kastil Besi Hitam bab 499 Persiapan. Tentu saja, Zhang Tai serius dengan persiapan perang suci yang akan datang. Pada siang kedua sejak pemakaman korban Esquile didirikan,
5 tetua suku beruang besar dan klan Spencer duduk bersama Zhang Tai dan mulai berdiskusi secara resmi tentang bagaimana menanggapi perang suci yang akan datang. Apa yang dikatakan Zhang Tai kemarin di luar kota Escale tidak hanya mengejutkan orang-orang biasa, tetapi juga 4 dari 5 tetua yang duduk di sisi Zhang Tai. Penatua Sarlin adalah satu-satunya yang tetap tenang. Konferensi ini diadakan di rumah klan Spencer di luar kota Escale. Setelah meninggalkan kuburan, mereka sampai di sini. Tempat ini dulunya merupakan pusat liburan para tetua klan Spencer. Tapi sekarang tempat itu menjadi sanatorium Zhang Tai. Lantai kayu pinus putih yang luar biasa dan lampu langit-langit dari tumpukan kristal piramida kelas 4 menjadikan tempat ini sederhana dan mewah. Di musim dingin, lantai kayu pinus putih yang luar biasa akan memancarkan aroma jarum pinus yang pucat dan liar. Selama Anda mengendusnya, Anda akan merasa rileks sepenuhnya. Namun lampu langit-langit kristal di atas kepala mereka membentuk energi alami khusus yang memenuhi ruangan dengan lingkungan yang menyenangkan dan energi. Zhang Tai mengakui bahwa mantan penguasa kota Escale sangat menikmati hidupnya. Mereka membutuhkan setidaknya 10.000 koin emas untuk menata ruangan yang terlihat biasa-biasa saja ini. Pagi ini, Zhang Tai melakukan penyelidikan tentang industri besar klan Spencer di kota Escale dengan menggunakan mobil. Kemarin, kepemilikan seluruh properti klan Spencer di kota Escale telah resmi dialihkan ke Zhang Tai. Di bawah pengawasan beberapa tokoh berpengaruh di suku beruang besar, suku beruang liar, dan kota Escale, Zhang Tai, Penatua Rodolfo, Penatua Turin, Penatua Gouras, Penatua Tols, dan Paus Sarlin masing-masing menandatangani nama mereka pada sebuah dokumen yang mewakili bahwa Zhang Tai, klan Spencer dan suku beruang besar secara resmi menegaskan kepemilikannya, posisi dan hak suksesi kota ini di masa depan. Klan Spencer mengalihkan 75% dari seluruh kota Escale dan kepemilikan industri klannya kepada Peter Hamplester, yaitu Zhang Tai. Klan Spencer hanya menyimpan 25% kepemilikannya pada industri klannya. Di masa depan, kepemilikan dan properti klan Spencer yang dimiliki Zhang Tai di atas akan digantikan oleh seorang anak antara Zhang Tai dan seorang wanita Spencer. Anak itu juga akan menjadi tetua klan Spencer di masa depan. Semua tetua suku beruang besar setuju dengan dokumen tersebut. Dalam arti tertentu, ini hanyalah sebuah dokumen simbolis, terutama bagi para pengambil keputusan tertinggi di dua suku. Namun, terkadang, simbol seperti itu tidak diperlukan karena kata-kata di kertas putih dapat membuat orang tenang dan mengurangi banyak masalah. Setelah menandatangani dokumen itu, Penatua Rodolfo membaca buku seperti buku rekening selama lebih dari 10 menit ketika Zhang Tai akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan 75% properti klan Spencer. Kota Escale sendiri akan memiliki lebih dari 2,8 juta koin emas pendapatan pajak dan lebih dari 1,7 juta koin emas dari biaya properti dan anuitas dermaga setahun. Selain itu, klan Spencer juga memiliki lusinan kelompok bisnis dan perusahaan komersial, ratusan pabrik dan bengkel, puluhan rumah bangsawan dan lahan pertanian, serta ribuan meter persegi tanah dengan nilai eksploitasi berbeda dan lebih dari 10 tambang. Zhang Tai merasa bingung setelah mendengarkannya. Katakan padaku, berapa banyak yang bisa aku gunakan setiap tahun dan berapa banyak orang yang bisa aku mobilisasi? Akhirnya, Zhang Tai harus menyela Penatua Rodolfo. Kecuali pengeluaran dan akumulasi untuk operasi normal industri Escale City dan Spencer, 7,8 juta koin emas dan lebih dari 13,4 juta orang tersedia setiap tahun. Kecuali organ kekerasan seperti penjaga kota dan polisi, 1,26 juta orang dipekerjakan oleh Anda di berbagai industri. Setelah polisi dan penjaga kota diorganisasi kembali, Anda memiliki 250.000 penjaga kota dan lebih dari 40.000 polisi. Semua yang lain akan mengikuti perintah Anda. Zhang Tai akhirnya mengerti. Dia hanya ingat dua angka, 7,8 juta koin emas dan lebih dari 1,5 juta orang yang dapat dimobilisasi olehnya. Kedua sosok itu luar biasa. Setelah memiliki orang-orang dan sumber daya dari kota Escale dan klan Spencer, Zhang Tai benar-benar merasakan kekuatan besar suku beruang di hutan belantara es dan salju. Untuk memperdalam kesannya terhadap hal-hal ini, Zhang Tai secara khusus berkeliling di kota Escale pagi ini. Zhang Tai memberikan perhatian khusus pada 3 tempat, pabrik baja Escale, perusahaan tenaga uap beruang besi, dan galangan kapal angin utara. Semuanya milik Zhang Tai sekarang. 3 perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri terpenting di bawah afiliasi klan Spencer. Kecuali perusahaan tenaga uap Iron Bear yang berlokasi di kota Escale. 2 perusahaan lainnya berada di kawasan-kawasan industri bernama Teluk Spias yang berjarak 30 km di sebelah timur kota Escale. Tempat berkumpulnya sebagian besar perusahaan industri di kota Escale. Produk utama perusahaan listrik tenaga uap beruang besi adalah beberapa alat gerak yang tenaganya berkisar antara 5 tenaga kuda hingga 100 tenaga kuda. Di zaman ini, alat gerak yang menghubungkan mesin uap dengan ketel uap sudah hampir menjadi sahabat manusia. Mesin ini dapat memainkan peran besar di daerah pedesaan, kota atau pabrik.
Asalkan dilengkapi dengan peralatan yang memadai, maka dapat digunakan untuk mengairi lahan pertanian, menggergaji kayu, menggiling padi, mengebor sumur, mengambil minyak, mengirik, membangun jalan, mengolah dan menempa mesin. Pembuangan uapnya juga dapat digunakan untuk mengeringkan, menguapkan, dan menghangatkan sebagai sumber panas. Lokomotif dapat diisi dengan kayu bakar dan batu bara. Selain bobotnya yang berat dan kecepatan startup yang lambat, ini adalah salah satu mesin paling sempurna yang dapat diproduksi manusia di zaman ini. Lokomotif yang diproduksi oleh Iron Bear Steam Power Corporation terkenal di seluruh hutan belantara es dan salju. Satu atau dua alat gerak selalu terlihat dalam aglomerasi suku. Bahkan di desa Kurgan, Zhang Tai juga pernah melihat lokomotif kecil berkekuatan 5 tenaga kuda yang berkecepatan rendah. Mesin tersebut digunakan untuk mengebor sumur di desa Kurgan. Iron Bear Steam Power Corporation memproduksi sekitar 3.000 set berbagai lokomotif setiap tahunnya, yang sebagian besar dijual di hutan belantara es dan salju. Hanya sedikit yang dijual ke Kepulauan Ewentra. Rata-rata bus di kota Eskail juga diproduksi oleh perusahaan ini. Namun, mereka hanya mampu memproduksi bus dalam jumlah terbatas. Pabrik baja Eskail dapat memproduksi 280.000 ton baja per tahun sebagai produsen baja terbesar dan satu-satunya di hutan belantara es dan salju. Pabrik baja Eskail didukung oleh tambang besi yang berjarak lebih dari 40 km di sebelah timur Teluk Spias yang luasnya sekitar 15-16 km persegi. Area tambang besi ini mengandung 940 juta ton biji besi terbuka berkualitas tinggi yang mudah dieksploitasi. Ada tambang batu bara sekitar 210 km jauhnya di utara kota Eskail. Kandungan batu baranya di atas 2 miliar ton, cukup untuk menunjang kebutuhan batu bara industri baja di kota Eskail. Tentu saja, tambang batu bara dan tambang besi adalah milik Zhang Tai. Setiap tahun, galangan kapal Northwind mengkonsumsi sekitar setengah dari total produksi produk baja di kota Eskail. Galangan kapal ini jauh lebih besar daripada galangan kapal Bima Sakti milik kakek Zhang Tai di kota Laut Emas. Mereka sudah mampu membangun kapal uap besar berbobot puluhan ribu ton. Sedangkan, karena terhambat oleh buruknya perkembangan industri di hutan belantara es dan salju karena berbagai alasan, galangan kapal angin utara dan kota Eskail tidak memiliki kemampuan untuk membangun peralatan utama untuk turbin uap di kapal-kapal besar. Galangan kapal angin utara membeli bagian-bagian penting turbin uap dari Pulau Gantiadu dan merakitnya di kota Eskail. Inilah kota Eskail di mata Zhang Tai dan situasi perkembangan industri secara keseluruhan di hutan belantara es dan salju. Menurut pengetahuan Zhang Tai, karena lingkungan hidup yang sangat kaku dan kelangkaan berbagai bahan, gaya hidup suku-suku di hutan belantara es dan salju dibagi menjadi 3 kategori, sepertiga untuk pekerjaan bertani, sepertiga untuk nomaden, dan sepertiga untuk berburu. Setiap suku beruang di hutan belantara es dan salju memiliki wilayahnya masing-masing. Mereka menjalani kehidupan yang relatif miskin di wilayah mereka sendiri. Kecuali suku beruang di kota Eskail, hampir tidak ada suku lain yang memiliki sistem industri yang berkembang dengan baik. Menghadapi situasi seperti itu, Zhang Tai merasa sangat frustrasi. Bagi Zhang Tai yang tumbuh besar di kota Black Hot, ia jelas mengetahui betapa pentingnya uap dan baja bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Dapat dikatakan bahwa tanpa industri uap dan baja, manusia tidak akan pernah bisa bertahan sampai akhir dalam 2 perang suci antara manusia dan iblis. Sifodon sangat ganas. Kavaleri yang mengendarai Sifodon juga merupakan orang-orang tangguh dan pejuang yang kuat. Namun, masing-masing dari mereka tidak bisa memiliki Sifodon, atau menjadi petarung di atas LV6. Bagi sebagian besar rakyat jelata, jika mereka bisa mengendarai tangki uap atau kendaraan lapis baja berperforma tinggi menuju iblis, peran mereka tidak akan lebih lemah daripada kavaleri Sifodon. Di medan pertempuran, ini adalah cara paling andal dan efektif bagi kita untuk menghadapi ancaman setan dengan menggunakan baja dan uap. Aku penasaran bagaimana industri kota Eskail dan suku beruang besar akan berkembang? Zhang Tai menentukan temanya menanggapi perang suci ketiga antara manusia dan iblis melalui industrialisasi di awal konferensi. Kastil Besi Hitam Bab 500, Industrialisasi. Dataran Kostari di mana suku beruang besar kekurangan sumber daya baja dan batu bara yang diperlukan untuk industrialisasi. Tidak ada tambang batu bara dan tambang besi besar di hutan belantara es dan salju kecuali tambang batu bara dan tambang besi di dekat kota Eskail. Penatua Gouras yang bertanggung jawab atas urusan sipil di hutan belantara es dan salju membuka mulutnya setelah terdiam beberapa saat. Tidak ada tambang batu bara dan tambang besi besar di tempat lain di hutan belantara es dan salju? Zhang Tai merasa tidak percaya dengan hal ini. Dari peta, hutan belantara es dan salju menempati luas lebih dari 20 juta kilometer persegi. Sebelumnya dia hanya mengira cuaca di sini lebih buruk. Di luar dugaan, ia juga kekurangan sumber daya alam. Ada sumber daya, namun, kita tidak dapat mengeksploitasinya. Karena iklim dan kondisi kehidupan yang sangat buruk, banyak sumber daya yang tidak dapat dieksploitasi dalam skala besar.
Ambil contoh tambang batubara naga api di luar kota SKL. Kita memerlukan setidaknya 70.000 penambang mengeksploitasi tambang batubara seperti itu. Sangat mudah untuk memberi makan sejumlah besar orang di dekat kota SKL, namun, jika mereka dikirim ke hutan belantara di utara kota SKL, suku beruang mungkin akan terseret ke bawah. Ini setara dengan hingga memasok 70.000 tentara gerilya sepanjang tahun. Hal ini membutuhkan pengeluaran harian yang sangat mengerikan, yang jauh lebih besar daripada nilai yang diciptakan oleh para pekerja ini. Penatua Gouras menambahkan, pembangunan industri skala besar harus bergantung pada populasi yang cukup. Namun, masyarakat harus bertahan hidup dengan biji-bijian yang cukup dan kondisi hidup yang sesuai. Pekerja harus menikah dan hidup. Tidak mungkin bagi mereka untuk terus-menerus mengeksploitasi biji besi. Terlebih lagi, es dan salju hutan belantara sangat kekurangan biji-bijian dan kondisi kehidupan yang sesuai. Ketika setiap suku memilih wilayah tempat tinggalnya, mereka harus menyelesaikan masalah makanan terlebih dahulu, daripada langsung memilih tempat yang memiliki biji. Hanya ketika semua orang sudah kenyang barulah suku-suku tersebut dapat mencoba menemukan dan mengeksploitasi beberapa biji sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, mereka tidak berani mengeksploitasi biji terlalu banyak mengingat biayanya. Entah itu pengalaman dari perkembangan masyarakat manusia sebelum bencana atau kesimpulan objektif di zaman ini. Lebih dari 40 juta populasi adalah prioritas bagi suatu negara atau wilayah untuk menyelesaikan industrialisasi. Namun, meskipun suku beruang besar memiliki populasi terbanyak di antara mereka, semua suku di hutan belantara es dan salju, kita hanya memiliki kurang dari 20 juta orang. Populasi seperti itu hampir tidak dapat menyelesaikan industrialisasi di hutan belantara es dan salju. Zhang Tai mengusap keningnya karena harus menghadapi kenyataan. Maksudmu kita hanya bisa bergantung pada tambang batu bara dan tambang besi di dekat kota SKL berdasarkan kondisi saat ini? Itu benar. Sebelum kondisi kehidupan mendasar di hutan belantara es dan salju ini diperbaiki dan biji-bijian yang cukup dapat diproduksi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, kita harus memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, jawab Penatua Rodolfo. Setelah berpikir sejenak, Zhang Tai berkata, namun, kurang dari 300.000 ton besi per tahun terlalu rendah untuk pabrik besi SKL. Berapa kapasitas tertinggi pabrik baja SKL? Kapasitas tertingginya bisa mencapai di atas 2 juta ton. Sebelumnya, karena tidak ada pasar dan permintaan seperti itu di hutan belantara es dan salju, setiap suku hampir dapat memenuhi permintaan baja mereka sendiri. Oleh karena itu, kami tidak memperluas kapasitas kami. Selain itu, kami tidak memperluas kapasitas kami. Perlu biaya yang besar untuk perluasan kapasitas. Jika kita ingin memperluas kapasitas pabrik baja SKL, kita harus memperluas skala penambangan tambang batubara dan tambang besi di luar kota. Selain uang, kita juga membutuhkan banyak pekerja dan teknisi untuk memastikan kelancaran pengoperasian pabrik baja. Jangan khawatir soal uang, suruh orang membuat rencana dulu. Kami akan membuat rencana lebih lanjut setelah mengetahui permintaannya. Zhang Tai melirik ke arah para tetua. Prinsipku adalah aku tidak akan menghabiskan 1 sen pun dari 7 juta koin emas per tahun di kota SKL. Aku juga tidak akan menghabiskannya di tempat lain di luar hutan belantara es dan salju. Kami akan menghabiskan semua uang ini dalam mempersiapkan perang suci yang akan datang. Kami akan menggunakannya untuk meletakkan dasar bagi suku beruang besar dan suku beruang liar. Semua tetua mengangguk ke dalam. Sekarang, kami akan segera mulai memperluas dan mengoptimalkan kapasitas pabrik baja SKL. Ini mungkin memerlukan waktu sekitar 2 tahun dan lebih dari 10 juta koin emas. Meskipun penyelesaiannya agak terlambat, itu selalu lebih baik daripada situasi saat ini. Ini hanya program sebelumnya. Aku akan menghabiskan uangku di tempat seperti itu pada awalnya. Namun, jika kita ingin memainkan peran baja dan uap, tidak cukup hanya meningkatkan kapasitas baja. Terlebih lagi, kita perlu mengubah baja menjadi sesuatu dan menempatkannya di tempat-tempat tertentu untuk meningkatkan kekuatan kita secara maksimal. Sekarang saya ingin menanyakan pertanyaan kunci kepada Anda. Di mana harus melakukannya menurutmu iblis akan tiba di sini, jika mungkin, langit, laut? Di atas tanah atau di bawah tanah? Aku mendengar beberapa jawaban tentang ini, tapi aku masih ingin memastikannya. Dari laut, pastinya. Penatua Tols mengkonfirmasi sementara para tetua lainnya mengangguk. Posisi geologis hutan belantara es dan salju sangat istimewa. Tempat terdalam di bawah hutan belantara es dan salju penuh dengan lava. Oleh karena itu, iblis tidak akan pernah masuk ke sini dari bawah tanah. Kami memiliki iblis angin utara sabuk di langit yang akan mengisolasi semua kapal udara. Hutan belantara es dan salju berbatasan dengan laut di 3 arah. Hanya bagian utara kita yang merupakan benua yang tertutup es. Benua yang tertutup es adalah zona tidak berpenghuni yang luas, yang ratusan kali lebih besar dari seluruh koridor manusia Blacksun. Banyak tempat di benua tertutup es memiliki iklim ekstrim.
Sebagian besar wilayah benua tertutup es bersuhu di bawah 50 derajat Celcius dan dilanda badai es di malam hari. Meskipun para ksatria mungkin tidak akan kembali hidup jika mereka masuk jauh ke dalam benua yang tertutup es, belum lagi pasukan besar. Oleh karena itu, pasukan iblis harus datang ke sini melalui laut. Jika setan ditakdirkan untuk datang ke sini melalui laut, kita harus melakukan sesuatu untuk menghentikan mereka. Setelah memperluas pabrik baja Esquile, kita perlu memperluas kapasitas galangan kapal angin utara juga. Galangan kapal angin utara tidak dapat memproduksi turbin uap sekarang. Kami tidak bisa mengimpor turbin uap begitu saja. Ketika setan tiba di sini melalui laut, kita tidak akan bisa mengimpor apapun lagi. Oleh karena itu, menurut saya kita perlu mempelajari teknologinya dengan mengeluarkan uang, mengundang orang, atau langsung memindahkan pabrik turbin uap dari sana. Pulau Gantiadu hingga hutan belantara es dan salju. Turbin uap adalah peralatan tenaga uap paling canggih. Selama kita mendapatkan teknologi ini, kita akan meningkatkan kekuatan teknologi kota Esquile secara keseluruhan. Saya punya beberapa teman di Pulau Gantiadu. Saya akan ke sana beberapa hari lagi. Saya akan membawa kembali peralatan dan teknisi turbin uap. Penatua Turin berbicara dengan tenang seolah itu sangat mudah. Bukankah klan Spencer ingin menguasai teknologi ini sebelumnya? Zhang Tai bertanya. Hubungan antara kami dan Kepulauan Ewentra sangat istimewa. Sebagian besar klan besar dan kelompok bisnis di pulau itu adalah mitra bisnis kami. Padahal, mereka juga khawatir akan rugi terlebih dahulu jika kami ingin meninggalkan hutan belantara es dan salju suatu saat nanti. Oleh karena itu, mereka menyimpan teknologi kunci untuk memproduksi kapal-kapal besar. Bahkan ada perjanjian rahasia di antara kekuatan-kekuatan besar dan klan-klan besar yang memiliki kekuatan laut besar di Kepulauan Ewentra. Saat klan Spencer atau armada lapis baja Slavia melewati Selat Oro, mereka akan bergabung bergandengan tangan untuk menghilangkan armada ini. Oleh karena itu, untuk menghindari rangsangan berlebihan, klan Spencer selalu membeli turbin uap dari mereka. Meskipun kita bisa mendapatkan teknologi pembuatan dan peralatan turbin uap melalui jalur lain. Mereka juga tahu bahwa kita berkompromi dengan mereka. Oleh karena itu, mereka selalu menjual produknya kepada kami dengan harga yang relatif wajar, bahkan lebih murah daripada harga yang dapat kami produksi, jika memungkinkan. Penatua Rodolfo menjawab Zhang Tai. Namun sekarang akan berbeda. Perang suci ketiga antara manusia dan iblis sangatlah mendesak sementara iblis dan antek-anteknya semakin merajalela. Selain itu, klan Spencer melemah tajam. Selama orang-orang itu normal, mereka tidak akan pernah percaya bahwa kota Esquile akan melawan mereka dengan armada lapis baja. Selain itu, meskipun teknologi turbin uap mahal, teknologi tersebut bukannya tidak terjangkau dan juga bukan merupakan hak paten. Itu bisa diproduksi di banyak negara. Sekarang setelah Penatua Turin berjanji, masalah ini pasti akan terpecahkan. Pada menit-menit berikutnya, Zhang Tai membuat keputusannya yang ketiga, membuat semua orang yang hadir terdiam. Zhang Tai ingin membangun jalur kereta api dari kota Esquile ke dataran Kostari, yang menembus seluruh hutan belantara es dan salju dari selatan ke utara. Rel kereta api ini panjangnya lebih dari 9.000 km, kedua ujungnya masing-masing dihubungkan dengan suku beruang besar dan suku beruang besi. Selain itu, jalur kereta api akan menghubungkan terlalu banyak suku kecil dan menengah. Ini adalah rencana Zhang Tai yang sebenarnya, yang ia namakan sebagai poros suku. Saat para tetua mendengar tentang rencana ambisius ini, mereka terkejut. Dibutuhkan setidaknya 50 juta koin emas untuk membangun jalur kereta api seperti itu. Penatua Rodolfo menelan ludahnya. Terlalu sulit untuk mendukung rencana seperti itu dari suku beruang besar dan suku beruang liar? Zhang Tai tersenyum, jangan khawatir. Kedua suku tidak perlu membayar 1 sen pun. Mendengar kata-kata Zhang Tai, yang lain meliriknya dengan pandangan ragu. Itu tidak mungkin bahkan atas kehendak Tuhan.